Baik, selamat siang. Hari ini saya akan memandu kita sekalian. Nanti narasumber hari ini Ibu Angelin Chia nanti akan memperkenalkan panjang lebar karena saya baca eh, Ibu Angelin ini sangat multitasking dan dipercaya banyak hal begitu ya. Jadi daripada saya salah mengutip beberapa CV beliau, nanti biar Bu Angelin sendirilah yang langsung untuk menyampaikan beberapa bagian di mana Tuhan percayakan beliau di tempat kerja dan juga di beberapa dunia pelayanan yang ada. Kita akan mulai hari ini. Saya minta dengan kasih bisa Pak Kurdi pimpin kita dalam doa. Tolong doakan Indonesia, tolong doakan juga banyak dari jemaat dan juga saudara-saudara kita yang terkena COVID, lagi isoman dan lain sebagainya. Saya persilakan Pak Kurdi bisa pimpin kita dalam doa. Mari kita satukan hati kita. Bapa di dalam surga, di tengah situasi yang sungguh sangat memprihatinkan saat ini, baik secara nasional maupun secara pribadi, keluarga, teman-teman, gereja, kami mau memohon pertolongan daripada Engkau ya Bapa, untuk boleh kami diberikan kekuatan, penghiburan yang daripada Engkau saja, sehingga kami tetap bisa berkarya di tengah situasi yang sulit ini. Kami tetap boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami yang justru sangat membutuhkan pertolongan dari kasih Engkau melalui setiap kami ya Bapak. Kami berdoa untuk situasi negara kami di mana penyebaran virus begitu signifikan, begitu dominan. Tuhan, kami tidak tahu lagi apa yang bisa kami lakukan selain kami memohon Engkau sendiri yang akan campur tangan, sehingga kondisi ini berangsur-angsur akan membaik dalam beberapa hari, beberapa minggu ke depan ya Bapak. Sungguh kami tidak melihat cara lain kami bisa melewati ini tanpa kehadiran Engkau ya Bapak. Bapak berdoa untuk banyak jemaat, gereja, banyak kerabat yang juga terjangkit dalam kondisi positif, ada sebagian di rumah sakit dalam kondisi yang begitu berat, sebagian ada yang isoman di rumah masing-masing. Tuhan, berikan penghiburan-Mu, berikan kekuatan daripada Engkau, dan biarlah kami sekali lagi boleh menjadi kepanjangan tangan-Mu dengan apa yang bisa kami lakukan, dengan doa, dengan daya, dengan apapun yang Tuhan berikan di dalam tangan kami ya Bapak. Bapak, kami mau serahkan setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Engkau berkati, Engkau jagai, Engkau kuatkan melewati saat-saat yang sulit seperti ini. Bapak di dalam surga, kami juga mau menyerahkan untuk sesi pada siang hari ini. Kami sungguh memohon pimpinan-Mu, sehingga sesi pada siang hari ini boleh sungguh menjadi inspirasi, menjadi berkat, menjadi bekal bagi kami untuk terus melayani-Mu di dalam profesi kami masing-masing, sehingga dimanapun kau tempatkan, kami sungguh boleh menjadi sebuah kesaksian yang indah, menjadi aliran kasih-Mu, menjadi pembawa panji-panji keselamatan-Mu, sehingga sungguh orang boleh datang, mengenal, dan merasakan akan kasih-Mu ya Bapak. Kami mau menyerahkan Ibu Angelin ke dalam pimpinan tangan-Mu, kuat kuasa-Mu, sehingga melalui hamba-Mu ini kami semua boleh diberkati. Berdoa untuk jaringan internet, semua boleh berjalan dengan baik, kuat kuasa-Mu hadir, menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah memohon dan berdoa. Amin. Terima kasih Pak Kurdi. Ya, turut berduka ya teman-teman yang keluarganya dipanggil Tuhan. Tadi ada banyak yang cerita juga. Semoga Tuhan kuatkan yang lagi sakit, terap berharap di dalam Kristus. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan. Kita akan mulai hari ini adalah 4 sesi di dalam Vokasio 4, tapi ada 4 sesi di bagian tengah yang akan membahas tentang 4 jalan vokasi. Ada Bloom, ada Donate, ada Invent, dan Invest. Tetapi hari ini kita akan memperdalam untuk yang Bloom. Bloom itu apa? Adalah mekar di tempat di mana Tuhan tanam dan Tuhan utus kita untuk bekerja pada hari ini.
nanti akan sangat dibantu melalui kesaksian-kesaksian dan juga banyak hal. Bentuknya hari ini fleksibel, tanda petik talk show begitu. Jadi nanti di tengah-tengah kita akan berdialog. Nanti ada waktu di mana peserta akan boleh open mic untuk bisa menyampaikan pengalaman ataupun pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Angeline. Nanti saya akan pandu untuk waktu kita 1 jam 15 menit mungkin. Nanti kita lihat fleksibelnya bagaimana. Dan bagian akhir akan ditutup dengan breakout room seperti biasa yang akan mempertajam proyek marketplace di kelompok mentoring masing-masing. Untuk yang Bapak Ibu sebagai tamu yang tidak masuk ke kelompok mentoring, nanti bisa bercakap-cakap dengan narasumber dan juga Pak Sutrisna dan Pak Johan di main room. Saya rasa itu saja yang pendahuluan dari saya. Mohon audio nanti dimatikan, tapi kalau nanti di tengah ada waktu untuk bisa bercakap-cakap, berdialog, bisa langsung di-unmute begitu. Kalau menyalakan video, ya tolong yang itu ya sepantasnya, yang untuk memperhatikan kaidah-kaidah digital supaya tidak menimbulkan banyak hal ya. Semua sesi kita akan rekam. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama bekerja sama, semoga sesi ini berjalan dengan lancar. Kepada Ibu Angeline, kita sambut dengan emoticon. Terima kasih sudah hadir bersama dengan kita. Selamat melayani. Ya, terima kasih Pak Romi. Saya langsung ya Bapak Ibu ya supaya kita efisien dalam menggunakan waktu yang Tuhan kasih. Selamat berjumpa dulu Bapak Ibu, teman-teman semua. Aku punya presentation kok hilang. Oh, ini deh. Oke. Bentar ya, saya tutup dulu. Oke. Baik. Orang bilang nggak kenal nggak sayang. Jadi saya memperkenalkan diri saya dulu, tapi kalau udah kenal harus sayang. Kalau nggak sayang, awas. Saya ancam. Baik, saya Angeline Chia Susilo. Saya orang Padang. Jadi Romi salah. Saya bukan dari Jawa Timur. Saya orang Padang, Chinese, keturunan Tionghoa, dan saya ini anak terkecil dari 12 bersaudara. Papa mama saya dagang, jadi bayangkan ya, udah dagang, udah Cina, udah Padang, gitu. Udah deh, kumpul semua. Orang bilang pelitnya seanjing-anjing katanya gitu. Nah, saya menikah dengan Yakub Susilo, suami saya sekarang seorang pendeta. Sebelumnya dia musisi, jadinya kami dua pribadi dengan dua jalan yang luar biasa berbedanya. Personalitinya juga berbeda, tapi puji Tuhan, Tuhan menyatukan kami dalam pernikahan, dan puji Tuhan sampai sekarang Tuhan menyertai pernikahan kami. Kami bisa saling mengasihi. Kami sudah 24 tahun menikah. Kami tidak punya anak kami kakinya 4. Yang sekarang namanya Poli. Ini dia kenalan dulu, ini Poli. Poli, dia teman saya di situ. Yang lain udah meninggal. Nah, saya sekolahnya teknologi industri di Gajah Mada University. Dulu teman sepersekutuannya sama Pak Johan di PMKY. S2-nya di MM Marketing di PPM Jakarta. Jadi saya ini lulusan dalam negeri, nggak pernah sekolah di luar negeri. Lalu saya ambil sekolah teologi di STTRI, Master of Art in Christian Ministry. Sekolah yang pertama ini selesai. Sekolah yang kedua nggak selesai, ambil Master of Theology lagi in Worship, tapi saya tidak menyelesaikannya dengan tesis. Ya, seluruh kuliahnya udah selesai. Nah, saya ini bekerja hampir 3 dekade dan mainly di marketing, tapi pernah di merchandising, pernah juga jadi sales director, dan juga pernah jadi general manager, dan di karir saya di banyak perusahaan. Kalau Bapak Ibu yang generasi baby boomers, kalau ngelihat CV kayak gini, aduh saya tenggelam di bumi, malu, karena selalu dibilang kutu loncat, nggak setia, dan seterusnya. Tapi ya inilah kenyataannya. Tetapi kalau saya presentasi ini di anak-anak millennials dan anak-anak generation Z, mereka sangat mengagumi. Jadi ini terjadi shifting yang sangat luar biasa di dalam karir orang ya. Tetapi saya tidak pernah merancang punya karir seperti ini. Dan saya tidak pernah bermimpi
pindah perusahaan sampai 19 kali di dalam 26 sampai sekarang ya. Bekerja formal itu 26 tahun. Nah, jadi menikmati nggak? Menikmati. Susah nggak? Susah banget. Berdarah-darah nggak? Berdarah-darah banget. Jadi nggak enak ya, pindah kerja tuh nggak enak. Memerlukan adaptability lagi. Nah, adjustment-nya itu susah luar biasa. Tetapi ya saya pikir ya saya nikmati saja. Kemana Tuhan membawa, saya ikut saja. Nah, sekarang ini saya menjadi consulting dan mentor juga terutama untuk retail. Jadi retail ini saya bagi dua, ada yang namanya B2C, ada yang namanya B2B ya, retail. Jadi business to consumer, business to business. Kemudian saya juga menjadi brand strategy consultant dan ini ada beberapa perusahaan yang sudah saya bantu. Lalu saya juga memang mengajar di beberapa university, tapi sekarang lebih banyak sebagai dosen tamu ya, jadi sama praktisi. Jadi saya tidak mengajar 1 semester begitu. Dulu ya, sekarang enggak. Lalu saya pernah menulis buku tips berkarir karena memang karirnya loncat-loncat begitu. Terus saya sekarang jadi sekretaris di Lembaga Reform Indonesia. Nah, human side-nya saya ini anak singkong, idealis, sangat nasionalis, sangat mencintai negara ini, tapi kampungan. Apa yang saya bikin tuh biasanya saya selalu menilai diri saya itu kampungan gitu ya, karena memang harus kampungan gitu. Terus hobi saya memang belajar, jadi saya senang mengamati dan senang memikirkan lebih dalam apa sih insight-nya gitu. Dan itu yang membekali selama perjalanan karir saya. Saya senang mengajar, senang berbagi seperti ini, hobinya ngelamun, hobi perempuan yang tertinggal cuman memasak, yang lain nggak ada. Lalu suka olahraga. Nah, yang saya mau sharingkan dulu sebelum saya masuk ke dalam praktis ya, adalah mengapa sih kita di sini gitu. Nah, ini saya mau membagikan pengertian saya tentang bekerja. Saya melihatnya bekerja itu pastinya adalah panggilan Tuhan. Ya. Setiap kita dipanggil jadi hamba Tuhan, tetapi di mana kan gitu. Nah, saya melihat pekerjaan itu sebagai panggilan Tuhan. Nomor 1 adalah Tuhan bilang, jadilah kudus karena aku Tuhanmu adalah kudus. Nah, saya mengartikan gitu ya, jadilah kudus itu artinya Tuhan minta kita separated gitu ya, dipisahkan dari dunia. Artinya menyediakan diri untuk dipakai Tuhan sepenuhnya. Itu nomor 1 yang saya lihat sebagai mengkuduskan diri. Yang kedua adalah bagaimana kita menghadirkan shalom ya, karena Tuhan kita kudus itu pasti datang dengan keteraturan, keadilan, kesejahteraan, menghadirkan shalom di dunia ini, kasih karunia dan kedamaian. Nah, ini ayat emas saya ya, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, berdasarkan ayat ini saya coba jelaskan sedikit ya. Kita ini buatan Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus. Artinya kita adalah ciptaan ya, yang telah diciptakan dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus sudah kasih kita talenta. Ya, kita punya talenta karunia yang berbagai-bagai. Lalu kemudian Tuhan Yesus bilang ketika dia naik ke sorga, dia udah bilang, aku kasih kamu otoritas, semua kuasa ada di kita. Berarti kita adalah buatan Tuhan itu yang super power sebenarnya, sudah punya talenta, sudah punya otoritas. Nah, lalu kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik gitu ya. Dalam hal ini adalah ergon agathos. Artinya adalah kita mempersembahkan pekerjaan baik itu tidak baik menurut kriteria kita. Baik menurut siapa gitu loh. Kata baik itu sendiri kan sudah kita korupsi ya. Tuhan Yesus sendiri ketika ditanya oleh orang kaya itu, guru yang baik, terus Tuhan Yesus kan bilang, kenapa kau katakan aku baik? Yang baik itu cuma Bapa. Nah, saya bisa bilang anjing saya ini baik, ya, good dog. Nah, kata baik itu udah dikorup gitu. Nah, sehingga ketika kita melakukan pekerjaan baik, baik menurut siapa? Nah, sehingga itu memang kita harus hati-hati ya, karena sering sekali kita lari dari yang sebenarnya itu karena kita bilang ini kan baik. Baik menurut siapa? Nah, jadi saya balikin lagi,
pekerjaan baik di sini harusnya adalah pekerjaan yang secara terbukti itu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Lalu jelas pekerjaan yang menghadirkan shalom, diatur, dirapikan, disetarakan dengan keadilan dan disejahterakan, gitu ya. Nah, lalu di ayat ini juga dikatakan kita tuh harus hidup di dalamnya. Jadi nggak hanya ngomong-ngomong doang gitu, tetapi how we prove it, dan itu menjadi bagian dari gaya hidup kita. Jadi jelas yang dipanggil adalah mempraktekkan pertobatan kita. Kita orang-orang yang bertobat, tetapi tidak hanya tinggal bertobat gitu, tapi prakteknya mana? Dan itu dijalankan menurut kebenarannya Tuhan. Jadi secara moralitas, keadilan, kesejahteraan dan perlindungan. Ya, saya ambil ayatnya dari 1 Korintus 7:23. Karena kita ini sudah dibeli. Kenapa kita mau rela susah-susah? Karena kita udah dibayar, karena kita sudah lunas, kita tuh udah ditebus, sudah dibayarnya di advance. Why don't we want to? Why not we are contributing gitu loh? Kenapa kita nggak contribute? Kitanya udah lunas gitu. Jadi saya kepengen mendedikasikan hidup ini sebagai hamba Tuhan, bukan sebagai hamba manusia. Nah, lalu Tuhan menempatkan kita kan. Dalam kasus saya kerja banyak gitu. Dalam tanda kutip, bekerja untuk manusia. Tetapi saya nggak mau bilang saya hamba manusia. Makanya dari sejarah karir saya 2 kali kena pecat. Jadi ya sudahlah, tak apa-apa lah begitu ya, karena Tuhan adalah Tuhanku gitu. Dan ya kadang-kadang pahit secara manusia. Tapi tak apa-apa. Nah, jadi Tuhan menempatkan saya di dunia kerja dan komunitasnya. Nah, saya menyukai definisi yang dibikin oleh William Perkins ini tentang pekerjaan. Jadi ini selalu saya bawa kemana-mana gitu ya. Jadi vocation itu is a certain kind of life that ordained and imposed by God for common goods. Satu kehidupan yang sudah ditentukan, kita nggak bisa pilih. Kadang-kadang tuh udah kecemplung ya begitu. Saya nggak bisa pilih saya lelaki atau perempuan. Ya udah perempuan lah, apa boleh buat. Ya, saya nggak bisa pilih saya lahir di kulit Tionghoa ini. Saya kepengennya jadi orang hitam, rambutnya keriting, tapi nggak bisa ya ini kan. Satu kehidupan yang sudah ditentukan. Yang tadi saya cerita, saya Tionghoa, lahirnya di Padang, bapaknya pedagang. Ya sudah, seluruh darah ini isinya entrepreneur aja nih, isinya wirausaha, otaknya dagang melulu gitu ya. Ya sudah, diterima saja gitu ya, satu kehidupan yang sudah ditentukan. Tetapi ini dipercayakan dan dimandatkan oleh Tuhan, nggak ada yang kebetulan. Tuhan itu menentukan dan memandatkan itu untuk saya pertanggungjawabkan, gitu ya. Dan Tuhan mau dilakukan itu untuk kebaikan bersama. Nah, sehingga saya mentranslate ini. Saya banyak baca buku Kingdom Calling dan saya sangat terinspirasi dengan Amy Sherman itu, dan juga diskusi-diskusi dengan beberapa teman yang menggumulkan sama-sama marketplace ministry. Nah, saya menyimpulkan ada 2 peran yang Tuhan taruh di kita, yaitu peran relasi dan yang kedua adalah peran wali di dalam pekerjaan kita. Nah, jadi peran relasi itu adalah kita menghormati Tuhan sebagai Tuhan. Nah, ini selalu challenge-nya adalah bagaimana menghormati Tuhan sebagai Tuhan di dalam pekerjaan, begitu ya. Nomor 1 adalah membiarkan Tuhan yang memimpin. Kalau kita bilang ini Tuhan yang pimpin gitu ya, menghormati Tuhan yang harus pimpin. Nah, untuk itu kita harus taming ourselves kan, benar-benar harus trust Him and obey Him. Kadang-kadang impossible gitu, dan itu tuh menakutkan gitu. Tapi Tuhan bilang bahwa kita tuh hidup karena percaya, bukan karena lihat. Yang kedua adalah tidak bergantung pada diri saya sendiri, tidak bergantung pada our own strength. Kadang-kadang tuh mentok gitu ya. Saya sampai bilang, saya punya jurus namanya jurus kepepet. Kalau udah jurus kepepet, udah dah nggak mau berdoa saja gitu. Dan Tuhan tolong gitu. Saya membuktikan beberapa sering gitu ya. Selalu Tuhan yang tolong gitu. Jadi tidak bergantung dengan otak sendiri, itu nggak bisa. Lawan anak setan itu, aduh luar biasa pinternya gitu ya. Kita nggak bisa andalkan diri kita. Nah, dia kan Tuhan yang pimpin. Yang kedua, bagaimana kita menghormati Tuhan itu adalah dengan menjadi cerminnya saja. Jadi pinternya, kemuliaannya itu datang dari Tuhan. Kita cuman cermin doang gitu ya. Jadi pipa doang, saluran berkat. Jadi bukan kerannya, bukan gentongnya. We just a pipe. Jadi ya sudah,
tanggung jawab kita adalah menjadi pipanya itu, tapi nggak boleh jadi pipa yang korupsi, nggak boleh bolong, nggak boleh kesumbat, gitu ya, lancar, gitu. Nah, yang kedua adalah peran relasi kita adalah bagaimana kita menghormati dan menolong manusia sebagai pembawa citra Tuhan. Yang jelas adalah mengerti nggak panggilan kita, dan itu nomor satu. Yang kedua, bersedia nggak menjalani panggilan itu. Itu dua hal yang penting ya. Setelah itu kita melakukan panggilannya dengan cara-cara terbaik dalam peran-peran yang Tuhan percayakan. Nah, dalam konsep kita sesama manusia ada peran umum kita sebagai keluarga dan peran khusus kita di dalam pekerjaan sebagai pemimpin, sebagai pekerja, sebagai supervisor, sebagai pengawas atau sebagai ahli ya, expert, penasihat, advisor dan seterusnya. Itu peran pertama. Peran kedua adalah peran wali. Nah, peran wali adalah mengusahakan dan mengelola bumi ini dengan segala isinya sebagai steward yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Jadi saya sekolah gitu ya, belajar MBA Magister in Management, belajar tentang marketing dan seterusnya. Tanggung jawab kita adalah bagaimana melakukan, memplanning, memanage, mengeksekusi, mengevaluasi the business model itu dengan prinsip-prinsip yang benar dan bertanggung jawab. Lalu bagaimana meng-create ya, minggu lalu kita banyak sekali bicara design thinking. Saya belajar banyak dari Bu Jenny. Jadi creating, innovating benefit ya itu yang relevan. Jadi bukan for me gitu, tetapi untuk the customer and the community dengan providing product dan service-nya itu dengan kualitas yang optimum. Jadi kita nggak bisa bilang, oh produk paling bagus, harga paling murah, cepat pula. Itu hil-hil yang mustahil, impossible, too good to be true. Ya, jadi yang mendarat-mendarat aja. Optimum quality, fair margin, fine. Lalu kita bagaimana menginitiate dan mengimplement satu sustainable, profitable business yang ethical gitu ya, dan bagaimana kita membawa orang-orang itu bisa memberikan kasihnya, perhatiannya kepada keluarga, dan of course untuk beribadah kepada Tuhan. Saya datang dari anak pedagang. Papa saya dan mama saya dua-duanya nggak berpendidikan. Mereka datang dari Tiongkok dan papa lahir di Tiongkok, datang ke Indonesia. Mama udah lahir di Indonesia. Tetapi mereka berdua tidak berpendidikan. Anaknya 12, bayangkan. Jadi bagaimana cari makan untuk anak 12 biji gitu kan. Nah, sehingga saya anak ke-12 yang terignore begitu, yang terabaikan. Sehingga saya ingat waktu saya kelas 2 SMA itu, papa meninggal ya di dalam hari-hari terakhirnya itu dia mengigau gitu ya, dan dia mengigau itu tentang dagang. Jadi dia bilang di dalam igauannya itu, sudah ke bank belum, udah bikin cek belum, dan seterusnya. Jadi saya sampai bilang what gitu ya, terus saya dalam hati itu kayak sumpah gitu, aduh Tuhan, aku nggak mau jadi pedagang Tuhan. Aku mau meninggal dalam damai gitu, nggak mikirin dagang. Nah, di situ yang saya betul-betul memikirkan, kalau Tuhan kasih aku pengetahuan dan darah dagang, yang harus saya lakukan adalah sharing it, untuk membantu orang berdagang dengan lebih pinter, lebih bertanggung jawab, terus sehingga dia bisa cukup dan dia bisa punya waktu untuk Tuhan dan keluarga. Jadi nggak ngoyo cari duit begitu. Nah, itu panggilanku. Dan jelas dalam hal ini saya berjanji untuk mendidik the next generation gitu ya, untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang sama. Nah, itu perannya. Nah, sehingga bagi kita, Bapak Ibu semua, tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya, we are Christian kan? Kita udah sumpah nih, kita udah jadi orang Kristen, blok, udah dibaptis, udah jadi orang Kristen. So, gimana dong? Nah, saya mencoba menerjemahkan itu di dalam apa yang saya believe ya. Yang saya believe adalah kalau mau jadi dagang, mau masuk ke dalam pekerjaan, kebenaran itu akan menang di akhir. Mungkin sekarang nggak kelihatan, tetapi saya yakin kebenaran yang itu akan menang di akhir. Nah, kalau demikian, kita udah yakin nih, ya sudah, mari kita melakukan sebuah bisnis yang God's driven, yang God's purpose driven. Jadi bukan world driven. Karena kita udah tahu di akhir nanti Tuhan akan tanya loh, kan gitu ya. Jadi bagi saya profit adalah God's blessing dari hard work, not a purpose. Jadi kalau kita bikin bisnis, nggak boleh tanya pertama untungnya berapa. Ntar dulu,
Ya, kalau untungnya berapa dan harus untung dulu, itu namanya kita rampok. Kita akan menghalalkan segala cara untuk untung. Yang harus kita pikirkan adalah untung itu hasil dari kita bekerja keras, Tuhan berkati dan ada untungnya. Puji Tuhan gitu. Nah, yang kedua adalah membiarkan Tuhan memimpin, itu tadi dengan heavenly wisdom, tidak dengan kejagoan, jago bikin promotion, begini begono nipuin orang melulu dan seterusnya. Yang kedua adalah melakukan yang benar itu dari sekarang. Karena kita tahu nih kebenaran akan menang kan. Ya udah dari sekarang yuk kita dipanggil untuk do it now. Aduh, maaf. Nah, lalu jadi ketika kita melakukan yang sekarang itu yang saya ajak gitu adalah ampun deh sebentar ya. Aku lagi ngajar bentar ya, Kok. Nah, yang harus kita lakukan itu adalah berhemat gitu ya, tetapi tidak boleh pelit. Nah, itu dua hal yang berbeda ya. Sebagai pengusaha, sebagai atasan, saya juga cenderung untuk pelit sebenarnya. Tetapi saya mencoba untuk melihatnya ini penting apa enggak. Jadi kalau bedanya hemat sama pelit, kalau pelit itu punya duit nggak mau keluarin gitu apapun. Tetapi kalau kita hemat adalah kita mikir dulu nih keluarnya buat apa, berguna apa tidak ya. Nah, ini membantu banget gitu. Untuk berpikir seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah I do marketing, I don't do manipulating. Nah, nanti kita akan coba lebih banyak exploring apa sih yang maksud saya dengan I do marketing dan I don't do manipulating ya. Karena banyak orang berpikir marketing is manipulating. Oh, saya nggak setuju gitu ya. Marketing is marketing. If you don't understand marketing, ya it's not my fault gitu ya. Tetapi marketing is marketing, it's not manipulating. That's two different things ya. Nah, saya akan jelaskan itu mungkin lebih banyak base-nya dari marketing karena saya memang background-nya dari marketing. Nah, jadi marketing yang saya udah pikirkan dan renungkan dan Tuhan pimpin adalah yang saya sebut dengan marketing with wisdom gitu. Yang nomor satu yang paling penting di dalam marketing with wisdom adalah punya yang disebut authenticity. Kalau nggak punya authenticity itu namanya latah, tukang tiru-tiru orang aja, itu nggak ada gunanya ya. Kalau kita cuma tiru-tiru orang aja, kita kepengen orang itu mati dan kita kepengen lebih bagus, kan begitu sifat dasar manusia. Jadi kalau mau mulai sesuatu, yang harus kita pikir adalah ini otentik apa enggak. Ya, nah otentik itu memerlukan kita tuh harus bersedia dikoreksi, harus bersedia secara transparan dan integritasnya juga diselidiki ya. Nah, maybe we need to start small, tapi lakukan itu dengan kasih. Nah, saya ini konsep besar dari panggilan saya. Nah, sekarang saya mau nanya dulu nih, kalau ada pertanyaan sejauh ini. Sejauh ini apa ada pertanyaan? Ya, thank you ya, Bu Angeline. Ya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau menanggapi ini konsep kerja atau vocation statement yang dari Bu Angeline ya. Ini menarik sekali ya. Habis Silakan. ini masuk ke contoh-contoh. Apakah ada yang mau menanyakan? Langsung open mic boleh ya, Bapak Ibu. Kalau begitu saya tanya dulu sambil memancing ya Bu Angeline ya. Itu kalau kerja lalu tidak mikir untung dulu, gimana bisa semangat gitu ya Bu Angeline? Kalau kerja mikir untung dulu tuh nggak usah kerja Pak, namanya rampok bank aja. Udah dapat untung deh. Tapi saya akan coba jawab nanti dengan beberapa contoh, boleh ya Pak Romi ya? Boleh dengan beberapa contoh. Mungkin lebih. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan bisa open mic ya. Ini kita ada 48. Malu-malu. Berarti lanjut dulu ini ya, Bu Angeline, kita lanjut dulu deh. Silakan. Saya langsung lanjut ya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang saya kerjakan pada waktu saya kerja di Carrefour ya. Jadi di Carrefour itu saya kerja di Carrefour itu 2 periode Bapak Ibu, bolak-balik kayak setrikaan. Nah, pertama-tama
pertama kali waktu saya kerja di Carrefour itu ketika Carrefour itu baru masuk ke Indonesia, ya. Jadi case-nya adalah ini tahun 2000. Carrefour itu ada di Indonesia tahun 98, terus ada yang namanya Kontinen, ya. Orang Indonesia bacanya Kontinen, tapi sebenarnya bacanya Kontinong. Nah, si Kontinen sama si Carrefour ini merger kemudian. Nah, ketika merger, saya direkrut menjadi marketing manajernya. Saya datang dari Pepsi Cola sebelumnya, sehingga perusahaan Amerika masuk ke perusahaan Perancis, budayanya beda banget. Nah, tugas utama saya waktu itu adalah mensosialisasikan Carrefour ini, ya. Saya yang bikin slogan ke Carrefour aja dan seterusnya. Nah, tetapi apa sih yang dijual dari Carrefour, kan gitu. Nah, untuk itu kita mesti bisa melihat kasus Carrefour ini. Apa yang dia jual sebagai poin utamanya, ya, selling things-nya yang nomor satu yang dijual itu apa gitu. Nah, kalau kita membuat sebuah strategi, itu tadi yang tadi saya bilang, ya, kita mau kita paling murah, kita mau kita paling bagus, kita mau kita lokasi paling ciamik, kita mau kita paling cepat, kita mau kita paling beriklan luar biasa indahnya. Mustahil, ya. Ini namanya too good to be true tadi. Nah, sehingga dalam kasus Carrefour kita harus pilih mau yang mana. Ya, nah dalam kasus Carrefour kami memilih untuk menjadi yang paling murah. Nah, tetapi untuk mengatakan paling murah itu namanya cuma ngomong-ngomong doang kalau tidak ada bukti. Nah, itu ya. Jadi sebagai orang marketing saya tuntut buktinya apa. Jangan hanya ngomong kami paling murah. Wah, gitu loh. Ya. Nah, itu kan namanya nggak bertanggung jawab. Sehingga kita pikirkan, oke, mari kita bikin, kita launch yang namanya ada yang lebih murah, kami ganti selisihnya, ya. Terus kita bikin aturannya. Wah, aturannya banyak gitu kan. Ya namanya juga itu namanya bohong lagi gitu. Kalau mau bikin beneran, bikin semudah mungkin. Delete semua yang nggak penting, ya. Nah, dalam hal ini kalau Bapak Ibu lihat yang kiri ini, kami membuat syarat memang supaya nggak diakalin orang. Jadi syarat itu penting untuk nggak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi tidak boleh bikin orang susah. Ya, jadi ada yang lebih murah kami ganti selisihnya. 15 hari kita kasih. Kurang baik apa coba? Nah, kenapa 15 hari? Itu ada dasarnya. Kenapa? Karena pattern orang belanja di hypermarket itu 2 minggu sekali. Sehingga kalau kita kasih 7 hari itu kita namanya kurang ajar. Gara-gara untuk mereimburse barang satu, orang sengaja datang, ongkos transportnya lebih mahal daripada reimburse-nya. Itu kan namanya nggak benar. Nah, sehingga kalau mau bikin syarat, bikin yang benar. Kalau kita udah tahu average people datang 2 minggu sekali di dalam hypermarket itu, bikinlah aturan 15 hari. Boleh ganti, ya, boleh klaim, gitu kan. Kalau sudah keblacut beli kemahalan, kan gitu. Nah, tentunya harus menunjukkan bukan barang pasar. Jadi misalnya saya beli di Carrefour. Terus saya bilang, oh di pasar segitu. Pasar nih bayar PPN apa enggak kan gitu ya. Ini barang yang sama apa bukan kan gitu. Nah, itu mesti pastinya harus setara ya. Apple to apple, nggak boleh apple lawan semangka gitu. Jadi bukan barang dari pasar tradisional atau toko biasa yang nggak ada struknya. Lah ngebuktiinnya gimana gitu. Lalu yang ketiga harus dilampiri bukti asli, itu jelas ya. Yang keempat adalah barang sama dan sebanding. Itu tadi. Misalnya yang dia beli di Carrefour barang yang merek ini, fungsinya ini, tipenya ini, ya mesti barang yang sama, of course ya. Yang ketiga adalah garansinya sama. Ini contoh untuk barang elektronik. Beli di Carrefour ada garansi 2 tahun misalnya. Beli di toko glodok murah tapi nggak ada garansinya. Lah ngebandinginnya kan nggak bisa, jadi harus garansi yang sama. Dan yang ketiga adalah bukan barang promosi ya. Jadi bukan bonus. Misalnya beli di sini satuan, beli di sono beli 3 dapat 4, dibandingin harganya. Jelas nggak bisa dong kan gitu ya. Jadi kita membuat syarat ini seminim mungkin tidak bermaksud untuk nyusahin orang, tetapi untuk memprotek diri kita untuk nggak diakalin sama orang-orang yang jahat dan tidak berkepentingan gitu ya, orang-orang yang nakal gitu. Nah, terus kita bikin. Nah, yang sebelah kanan ini apa gitu ya, yang makan gaji buta. Nah, ini saya terpancing untuk ceritain ini karena saya di marketing kan.
Jadi ketika kita bikin aturan yang di sebelah kiri ini, muncul nih, jeber, taruh di customer service kan. Nah ini kan kelihatannya sangat serius gitu. Padahal ini kita kepengen sosialisasiin agar semua orang mengerti. Nah, kita harus bisa dengan cara humor kasih tahu orang gitu ya, dan itu men-tone down, maksudnya itu membuat image Carrefour itu nggak sombong banget gitu ya, belagu lo gitu kan, enggak. Tapi bisa dibikinkan, ini ada orang yang masuk, Bu, nggak bisa admit. Ya, jadi saya membuat ini menjadi tone down makan gaji buta. Jadi kasusnya begini. Perempuan ini, wanita ini adalah sekretaris saya, namanya Messi Gautami. Itu Carrefour, hemat. Kami mengambil model dari karyawan sendiri. Nah, si Messi Gautami ini dikatakan begini, saya namanya Tami, saya kerja di customer service pasar banyak Carrefour gitu kan. Nah, tiap hari kerja saya ini adalah mereimburse itu tadi. Kalau ada yang kemahalan, orang datang, saya kembalikan uangnya. Saking Carrefour itu murah banget dan nggak pernah ada yang mengembalikan, saya nggak punya kerjaan gitu loh. Saya makan gaji buta gitu. Jadi Anda mau kasih saya kerjaan, coba cari, datang ke Carrefour dan cari ada yang lebih mahal nggak? Saya akan bantu Anda. Kira-kira begitu ya. Nah ini adalah caranya saja kita berkomunikasi. Tetapi ini datang dari keinginan untuk melayani masyarakat Indonesia, tapi dibuktikan gitulah ya. Jadi jangan omong-omong doang. Ini sukses. Nah, lalu yang kedua, saya mau cerita saya kerja di makro. Nah, saya mau kasih gambaran nih Bapak Ibu. Jadi dari Carrefour, saya kerja di Carrefour jadi marketing manager, lalu berapa tahun kemudian saya pindah ke makro. Waktu saya di Carrefour, saya ngenyek makro lah intinya gitu ya. Carrefour itu hypermarket, kami tokonya bagus ya. Makro itu udah pakai kartu member, tokonya jelek, susah, mesti pakai meteran, anak kecil nggak boleh masuk dan seterusnya, nggak boleh pakai tas tangan dan seterusnya. Kena hukum karma saya kan, kena hukum karma masuk ke makro cerita. Nah, ketika kerja di makro, saya visit store. Saya sebagai sudah waktu itu sudah director level. Jadi masuk di makro, saya datang ke toko. Saya datang ke toko, tokonya itu ada genangan air di toko gitu kan, terus gelap gitu, udah kayak kuburan. Saya bilang, buset, ini perusahaan apa? Tapi saya memilih makro ketika itu karena kondisi rumah tangga kami sebenarnya. Jadi saya merasa ya agak ngawur-ngawur lah rumah tangga kami dalam keadaan sangat genting dan kemudian kami berdoa dan saya merasa saya harus mengalah untuk cari kerjaan yang dekat sama rumah. Nah, makro itu dekat sama rumah. Jadi saya bisa breakfast sama suami saya Yakub, komunikasi kami bisa lebih baik dan saya masuklah makro. Tapi perusahaan itu jeleknya luar biasa gitu. Ya sudah, ya tokonya jelek kan? Ya sudah. Nah, waktu udah lihat toko itu jelek, saya bilang sama bos saya, Pak, boleh nggak kita beriklan, Pak? Saya ini kan orang marketing, kita ini saya pengen iklan. Carrefour boleh iklan TV, masuk Kompas, warna-warni, segala macam gitu kan. Nah, bos saya bilang, oke, boleh. Iklannya apa? Saya bilang Kompas minimum setengah halaman, warna. Terus bos saya tanya waktu itu, berapa duit? 130 juta waktu itu, iklan Kompas setengah halaman ya. Terus saya bilang, kalau hitam putih berapa? Saya bilang, enggak. Enggak boleh hitam putih. Kenapa? Ini Angelin gitu loh, yang datang dari Unilever, yang datang dari Carrefour, yang iklannya miliar-miliar. Sekarang disuruh bikin iklan hitam putih yang bener aja gitu ya. Jadi saya nggak mau. Terus berapa duit hitam putih katanya? Saya bilang, Pak, apel kita yang kita jual tuh Pak, apel Sanmon, nanti kelihatan kayak batu loh Pak. Aku bilang, nggak kelihatan kayak apel. Berapa hitam putih? 80 juta waktu itu. Dan bos saya dengan entengnya bilang begini, ya udah kalau mau iklan hitam putih, gua nggak mau buang duit 50 juta untuk warna doang. Waduh, saya tersinggung Bapak Ibu. Nah anyway, that's the boss decision kan. Ya sudah. Jadi malam-malam saya pelentengin nih, ini iklan nih saya taruh di meja saya kan, saya liatin, nggak rela gitu. Ini mau masuk Kompas, aduh, iklanku kayak begini gitu.
Lalu orang Kompasnya telepon, ayo Bu, ini udah deadline, sudah mesti masuk iklannya. Duh, Rek, kan gitu. Ya itu, saya bilang, ini bagaimana Tuhan? Ini iklan jelek banget, gitu kan. Nah, Tuhan kasih saya inspirasi, ini yang saya bilang iklan kepepet ya. Jadi malam itu saya mendapatkan ide ini, bahwa iklan ini dengan sengaja dibikin hitam putih untuk menekan biaya, sehingga harga di makro jadi murah, keuntungan Anda jadi lebih tinggi. Ini inspirasi benar-benar datang di malam itu. Jadi saya tambahkan itu. Nah, kenapa iklan ini bisa begini? Karena makro itu sudah saya repositioning untuk para pedagang. Nah, pedagang datang ke makro, itu pedagang bukan cari gaya-gaya. Yang pedagang mau adalah harga murah, kami beli isi, bukan beli packaging. Nah, itu harus saya buktikan gitu loh. Nah, sehingga di iklan ini dengan bangga aku bilang, iklan ini dengan sengaja aku bikin hitam putih untuk menekan biaya. Sehingga harga kami nggak buang-buang uang untuk iklan, sehingga Anda mendapatkan harga terbaik. Ya toh? Nah, kita launch lah dengan iklan ini dan sukses besar ya. 2 hari kemudian saya ditelepon oleh 2 advertising agency yang ngelamar saya jadi creative director. 2 minggu kemudian Kompas telepon. Kompas bilang begini, Bu, iklannya kita ban. Kenapa di ban? Aku bilang, karena semua pengiklan berwarna komplain. Ya sudah, tapi saya senang karena ini yang namanya jurus kepepet dan saya yakin Tuhan yang memimpin untuk bisa bertanggung jawab gitu ya. Nah, akhirnya di makro ini ya sudah dari namanya cash and carry wholesale saya ubah menjadi pusat perkulakan, tempat uang cari uang, dan kemudian iklannya kita bikin seperti ini ya. Jadi ketika makro dibeli sama Lotte, mereka tetap mempertahankan legacy itu ya, tetap dipertahankan gaya yang sudah saya establish. Dan kita tidak malu-malu memakai bintang iklannya bukan Luna Maya, tetapi pedagang-pedagang daerah setempat. Jadi misalnya ini adalah Lotte Mart ketika muncul di Cirebon, ya karena nggak bisa ambil slogannya makro, tempat uang cari uang, saya bikin slogan baru andalan usaha kita-kita. Nah, kita-kitanya boleh diganti. Kalau masuk ke Cirebon ya uang Cirebon gitu ya. Kalau masuk nanti ke Padang ya orang Padang, orang Minang misalnya dan seterusnya. Nah, ini contoh di makro. Nah, saya mau kasih contoh lagi yang berbeda. Ini adalah asuransi. Nah, ini kasusnya begini, Bapak Ibu. Jadi saya selalu banyak kasus ini adalah ya berhubungan dengan retail ya. Case-nya begini. Ini sudah di Lotte Mart ya. Lotte Mart sudah beli makro. Lotte Mart itu pelanggannya, customer-nya adalah para retailer. Ya, retailer itu artinya yang punya toko kecil. Nah, yang punya toko kecil, jadi satu toko itu kalau kita bilang kayak warung di rumah tangga gitu, paling banter ya 25 juta. Ya, 25 juta rupiah nih seluruh tokonya itu. Nah, tapi case-nya adalah kalau si bapak yang punya warung ini meninggal dalam bentuk apapun, kecelakaan atau sakit atau apapun, warung dia itu pasti bangkrut. Kenapa? Karena utang piutang di sini. Jadi datang nih saya belanja. Oh, Bu Angelin mau belanja utang ya? Udah, catat di bungkus rokok, ditancepin di dinding, gitu kan. Nah, kalau dia mati nih, utang piutang ini nggak terhitung. Orang akan yang punya hutang kabur gitu ya, yang dianya ditagih orang utang gitu ya, hanya dia yang hafal utangnya. Nah, sehingga toko ini akan bangkrut, anak dan istri akan terabaikan, anak berhenti sekolah, istri ya nggak tahulah bagaimana. Intinya tuh mereka akan sangat sengsara kalau mereka nggak dibantu. Nah, kemudian saya pikir kan, waduh kasihan juga ya. Ya udah, kita cari perusahaan asuransi. Yuk, kasih asuransi jiwa. Berapa sih yang paling murah? Pokoknya kalau mati 25 juta. Akhirnya dapat 100.000 rupiah setahun. Jadi kalau bayar premi 100.000 rupiah, meninggal dapat 25 juta. Sehingga harapannya tokonya itu bisa berlangsung kalau si bapak ini meninggal, gitu kan? Nah, lalu nah ini dia. Jadi kalau kita sudah dapat idenya, itu mesti dites ke customer. Tanya sama customernya, Pak, mau nggak beli asuransi 100.000? Nanti kalau meninggal, maaf ya Pak, kalau meninggal 25 juta. Nah, rata-rata customer yang saya tanya, ini dasar pedagang, nggak mau.
100.000 dapat 8 pak rokok. Ya ampun, kan gitu kan. Jadi saya pikir, buset dah, ini orang ya, gitu ya. Tapi itulah pedagang. Nah, kita mau paksa, nggak bisa. Terus saya mikir kan, ini kesian gimana ya? Ya sudah, panggil lagi perusahaan asuransi. Kalau saya cicil sebulan 10.000 boleh nggak? Ya, jadi dia bayar 10.000, 10.000, 10.000, 10.000 sebulan. Nah, kan akhir tahun 120.000 dong, lu lebih untung dong, kan gitu. Pedagang asuransinya bilang, bisa Bu, tapi yang kolek siapa? Katanya, biaya koleksi itu lebih mahal, sekali datang nagih 10.000, ongkos datang 40.000 lagi, enggak kan nggak cocok. Lah saya bilang, lah kan gua toko, lu kan bisa pakai kasir aku untuk bayar. Lagian kan ini pelangganku, kan gitu ya. Nah itu mesti di-studi Bapak Ibu. Jadi kita mesti lihat siapa sih pelanggan yang datang, berapa banyak datanya, dan seterusnya. Jadi akhirnya kami sepakat, baiklah 10.000 sebulan menggunakan kasirnya Lotte Mart sehingga tidak ada biaya collection. Oke. Lalu pikir-pikir punya pikir, saya datang ke toko mengamati gitu ya. Di toko kami itu orang banyak membayar pakai uang cash karena ini pedagang kecil kan. Jadi dia bayar pakai uang cash gitu kan. Lah kasir saya juga ngitungnya udah setengah mati, terus baliknya recehnya 3.540 gitu. Buset. Jadi balikin lagi, antrian tambah panjang. Nah, saya mikir lagi kan. Coba lihat data. In average, satu pedagang berapa kali datang ke Lotte Mart dalam 1 bulan? Ada yang 8 kali, gitu ya, rata-rata 8 kali gitu ya. Dan saya bilang, kalau 8 kali ya, sekali datang itu dia kembali duitnya 1.250 aja. Dia udah bisa bayar asuransi sebenarnya 10.000. Nah, dari situ kita muncul dengan ide untuk meluncurkan membayar asuransi memakai uang kembalian. Nah, gitu ya. Jadi orangnya datang, kembaliin nih duitnya 3.500 gitu kan. Kasirnya bilang, "Pak, kembaliannya kita beliin asuransi aja boleh?" "Oh iya, ya udah 3.500. 2-3 hari lagi kan dia datang lagi, belanja lagi kan untuk dagang kan. Kali ini belanjanya kembaliannya 2.700. Kita akumulasi ya, Pak. Nah, dapat nih sampai dia 10.000 ya. Nah, 10.000 artinya orang itu terasuransi 25 juta untuk bulan berikutnya. Toh bulan berikutnya dia akan datang belanja lagi untuk dapat asuransi 2 bulan berikutnya. Begitu ya. Jadi sepanjang tahun orang itu akan terasuransi tanpa dia bayar gitu, seolah-olah gitu. Jadi pakai uang kembalian. Dan itu works gitu. Dan itu sangat menolong mereka. Dan dalam masa saya bekerja di situ ada 3 claims yang dibayar penuh ya. Jadi beneran ada yang meninggal dan itu dibayar penuh asuransinya. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Ini contoh dari asuransi. Nah, lalu saya terinspirasi begini. Ada orang kepengen memberi, tapi nggak punya uang. Nah, kenapa kita nggak mengakomodir keinginan memberi itu? Ya, jadi ini pengalaman pribadi. Ada teman yang kena cancer, terus rambutnya botak. Terus saya rambutnya cepak waktu itu ya, rambut pendek banget. Terus dia bilang, "Angelin, lu rambutnya kan bagus. Kenapa nggak dipiara panjang sih? Nanti kalau udah panjang kasih gua dah," katanya. Kan rambut gua botak. Nah, saya sampai terdiam waktu itu dan pikir, iya ya, kok gue nyanyain ya? Ya sudah, akhirnya saya nekat Bapak Ibu, saya piara rambut 4,5 tahun. Saya pelihara rambut 4,5 tahun dan saya ada di Lotte Mart waktu itu dan saya sudah jadi direktur ketika itu ya. Dan saya menginisiate ide ini ya. Saya bilang, "Yuk kita sumbang rambut gitu." Rupanya rambut itu tahu nggak Bapak Ibu harganya berapa? Sekilo itu 5 juta, tahu nggak? Jadi rambut itu ada harganya sekilo 5 juta. Kalau panjangnya di atas 45 cm itu lebih mahal karena bisa bikin wig yang panjang gitu ya. Tapi kalau cuma 15 cm itu dapat buat bulu mata. Tuh, bulu mata anti badai itu. Nah, ya, bikin gituan. Nah, sehingga apa yang kami lakukan? Kami menginisiasi, yuk nyumbang rambut nggak bayar ini kan gitu ya. Nah, sebagai Lotte Mart saya dapat sponsor dong, dapat dari Pantene lah, dari mana-mana lah gitu deh. Akhirnya kami bikinlah ide ini, dan akhirnya kita terkumpul uang 623 juta. Nah, rambut-rambut ini
ada 800 wanita waktu itu yang ikut, dan saya dapat sumbangan artis lah, apalah segala macamnya, semua gratis, saya nggak bayar apa-apa karena idenya autentik. Lalu kemudian kita sumbang rambut ini ke pengrajin di Purwakarta, pengrajin bulu mata, wig, dan seterusnya. Nah, dari hasil bulu mata dan wig ini kita jual gitu. Nah, segala macam profitnya itu diberikan kepada Yayasan Kanker Anak-anak Indonesia ini. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi idenya, dan ini pembelajaran yang sangat menarik. Kalau idenya bagus, banyak yang sponsor. Tukang potong rambutnya dapat dari Martha Tilaar, gitu kan? Semuanya gratis. Tidak hanya dipotong rambut, tetapi di make upin orangnya. Udah di make upin cakep-cakep, boleh foto before after, gitu kan? Jadi orang yang menyumbang rambut itu jadi happy gitu karena mereka merasa diapresiasi dan kita senang juga gitu. Nah, tapi semua itu dibantu gitu ya, Martha Tilaar, Rudi Hadisuwarno gitu, mereka ikut gitu. Nah, saya sendiri potong rambut gitu ya, gitu. Nah, lalu berikutnya yang saya mau sharingkan adalah ini. Nah, di retail ini begini ceritanya Bapak Ibu. Kebanyakan dari retail itu suka bohongin orang. Nah, ini yang harus saya bantah habis-habisan ya. Contohnya ya, merchandising saya datang ke saya. Dia bilang, Bu, kita udah dapat barang bagus banget. Apa? Ini yang kasus yang di atas ini ya. 1 beras, 2 minyak. Harganya berapa? Rp99.900. Saya bilang gini, gua tambahin cepet. Dia sampai bingung gitu. Lah, kan image 99.900 itu kan lebih murah dari 100.000. Sekarang saya tanya gini, barang lu ini udah murah apa belum? Murah, Bu, katanya. Sekarang gini, kalau sudah murah, gua tambahin cepet, emang lu jadi lebih mahal? Diam dia kan. Nah, kadang-kadang memang harus keras dalam mengajar orang. Jadi, saya bilang, gua tambahin cepet. Karena apa? Saya tidak mau berbohong, dan itu tidak boleh manipulasi. Seperti kalau kita sudah murah, ya wes toh. Jangan berusaha tambah-tambah dimanipulasi. Emang konsumen kita bodoh, Pak? Enggak, ya. Jadi kita menghumankan manusia. Manusia tuh enggak bodoh. Jadi jangan dibodoh-bodohin. Ya, kita harus bisa anggap dia itu pinter. Nah, tetapi Bapak Ibu, memperjuangkan ide seperti ini gampang apa susah? Susah, karena itu mindset-nya retail. Enggak mau, bos saya pun akan bilang enggak, 99.900. Nah, pertanyaannya adalah sebagai anak Tuhan, bagaimana kita selling di idea dengan harus meyakinkan dan harus ada proven record-nya. Gitu kan? Jadi saya bilang begini, retail kan semua hitung duit gitu ya. Jadi saya bilang gini, ini iklan ya, 1 beras, 2 minyak, Rp99.900. Gue mesti iklan di radio. Sekarang lu hitung ya. Harganya berapa? Rp99.900. 6 detik, saya bilang. Nah, kalau gue beriklan di radio, gue bilang nih, cepet 2 detik. Ayo lo. Nah, itulah jagoannya saya orang Padang ini ya. Jadi, kalau udah kayak begini nih, aku udah nggak ada matinya dah. Saya akan berantemin gitu. Dan saya akan bilang, cepet 3. Titik. Nah, saya akan mengeluarkan veto saya nanti ya. Pokoknya saya akan memperjuangkan ini. Dan buktinya terbukti. Begitu kita keluarin cepet 3, heboh ya semua orang, dan itu sangat bisa dimengerti oleh konsumen dengan gampang. Dan ini menjadi trademark-nya Lotte Mart kemudian ya, cepet 3. Nah, lalu waktu saya di Carrefour, kalau Bapak Ibu lihat di foto ini, coba lihat deh. Angkanya nolnya rapi semua kan? Ya, 10.000, 20.000 gitu, nggak ada tuh, 990, 50 rupiah gitu, nggak ada. Jadi saya buktiin gitu loh, saya prove it. Yang di kiri ini toko di Carrefour ya, yang di kanan adalah di Lotte Mart. Ini semuanya kita rounded price-nya, no. Jadi nggak ngebohongin customer, bener-bener nolnya 3 minimum. Nah, itu ya. Dan buktinya laku. Nah, sejak saat ini nggak ada orang yang bisa berargumentasi dengan saya. Saya akan bilang enggak, harus begini, dan itu terbukti gitu ya. Jadi saya harus membuktikan diri juga. Nah, lalu
aku juga bikin iklan di di tokonya, dipastikan displaynya baik dan seterusnya. Jadi sesuatu yang kita omongin itu mesti gampang dicarinya di toko. Jadi jangan ngebohongin orang. Lihat langsung main display ini dia. Ya. Nah, itu yang kami lakukan. Lalu saya waktu di Sari Roti, saya pernah jadi sales director-nya Sari Roti, nah ini juga sama, saya mengimplementasikan ide yang sama sebenarnya. Dan ini terjadi di bulan puasa. Nah, bulan puasa penjualan roti selalu turun. Nah, saya bilang kenapa kita nggak ngebantu orang-orang sahur ya, itu susah setengah mati. Mereka bangun pagi, kadang-kadang nggak makannya cuma nasi sama Indomie, nggak sehat banget. Nah, sekali-kali Mbok kasih ya, tiga roti 10.000 ya, kita pakailah dengan iklan ceban 3 gitu dan kembali boom gitu ya, dan jualannya bagus banget. Lalu ada yang mulai kritik nih, dasar kalau berhasil tuh pasti ada yang kepo deh. Terus bilang gini, kenapa pakai ceban? Terus saya bilang gini, nah ini dia, itu kecina-cinaan. Nah kan gitu ya, ada aja nih para kadrun kan gitu ya. Tapi kita harus bisa backup ourselves ya. Jadi sebelum saya meluncurkan ini, saya udah bikin riset. Selalu begitu Bapak Ibu, saya selalu cek gitu ya. Jadi saya tanya sama orang, lu ngerti ceban nggak? Ngerti? Berapa? 10.000. Itu bahasa apa? Betawi katanya. Jadi bukan bahasa Hokkien, bahasa Betawi katanya. Jadi saya cek beberapa orang dan semua bilang itu bahasa Betawi. Bagus gitu ya, berarti tidak ada image Chinese itu gitu. Nah, sehingga kita luncurkanlah dengan ceban. Tapi karena dikritisi, oke lah, ya sudahlah gitu ya. Nah, saya meluncurkan program kedua yang namanya Molas. Apa itu Molas? 15.000 bahasa Jawa kali ini. Ya, Molas 3. Nah, jadi bisa-bisa saja. Nah, ini cuma contoh komunikasi. Nah, lalu dari sini, nah ini kan hurt the company sebenarnya cukup banyak karena marginnya kita buang ya untuk si konsumen dapat untung gitu kan. Nah, lalu kepikiran nih, kenapa kita nggak gandeng? Karena itu sukses besar, orang kepengen ikut dong. Nah, Indomilk kepengen ikut. Jadi saya bilang, oke, gua 2 roti tambah susu 1, 10.000 gitu ya, tetap cobaan 3 kan gitu. Tetapi subsidinya kamu yang bayar ya, kan kamu yang ikut aku. Kan padangnya keluar lagi kan. Jadi dia ikut gitu. Jadi kita 2 roti, karena Sari Roti lebih laku daripada Indomilk. Jadi lu yang nebeng kan, lu yang bayar dong 1.800-nya. Jadi mereka mau. Dan akhirnya ini juga another success gitu. Dan kemudian ini menjadi tren gitu. Kami gandeng-gandeng gitu ya, roti sama susu, roti sama pisang, dan seterusnya. Nah, lalu juga kita peduli terhadap pedagang-pedagang yang di pinggir-pinggir jalan itu, yang saya lihat pakai roti nggak karu-karuan gitu ya. Nah, saya mencoba membukakan dari sisi sales kami untuk kenapa kita nggak bantu mereka ya, kasih roti yang kemasan Horeca, hotel restoran catering, yang membantu mereka untuk bisa berjualan dengan roti yang lebih baik, contohnya. Lalu roti sisa misalnya, itu banyak sekali waste kan. Nah, itu kan juga dosa ya kalau kita buang-buang makanan. Nah, harusnya kita juga menginspirasi orang dengan bagaimana menggunakan roti sisa. Jadi misalnya bikin French toast. Nah, French toast itu nggak bisa dibikin pakai roti seger. Karena roti seger lemes. Kalau dicelup dalam telur, blek gitu ya, jelek banget. Justru roti yang separuh-separuh kering itu kita kasih di dalam telur. Nah, itu canggih tuh bentuknya, keren abis dan rasanya luar biasa. Nah, ini salah satu tidak waste misalnya. Kita pikirin untuk implementasi bagaimana membuat produk-produk yang sebenarnya rotinya sudah hampir off, belum busuk ya, tapi bisa dimodifikasi dan ini perlu diajar kepada ibu-ibu. Jadi nggak dibuang gitu. Lalu ini contoh aja, saya bikin martabak Blue Band. Nah, beberapa idea. Jadi kenapa martabak Blue Band? Nah, Unilever itu adalah perusahaan besar dengan many brands yang keren-keren, ya. Mereka tuh kalau beriklan itu artis-artis kan selalu begitu. Nah, dasar si kampungan ini datang kan. Kalau saya kan selalu mikir gini nih. Aduh, ini pedagang martabak ya. Kaleng Blue Band dipakai, isinya bukan Blue Band. Nah, ini nipuin orang kan. Terus saya cobain beli, rasanya nggak karu-karuan. Saya bilang nih, aduh celaka, ini brand menjadi jelek dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya bilang, Pak,
kalau Bapak pakai kaleng Blue Band, boleh nggak isinya Blue Band juga? Nah, kira-kira begitu ya. Jadi kita mengeducate pedagang martabak untuk bertanggung jawab. Kamu jangan pakai kaleng Blue Band dong, kalau isinya bukan Blue Band. Itu namanya bohongin. Nah, kemudian saya create satu inisiatif yang namanya Martabak Blue Band. Jadi Blue Band itu keluar dari bukan hanya margarin, tapi menjadi aplikasi Martabak Blue Band. Kita bikin stiker 50 cm aja. Kenapa 50 cm? Supaya nggak bayar pajak. Nah, itu perlu di-studi gitu ya. Jadi jangan bikin segala macam gede-gede terus nggak bayar pajak, itu mah bohong banget. Carilah berapa sih luas maksimum yang boleh bebas pajak. Nah, mainlah di situ. Jadi kita studi dulu, oke, ini 50 cm boleh nggak pakai pajak. Bikin martabak Blue Band. Ditempelin nih di gerobak martabak Blue Band, kan langsung didata kan tukang martabaknya dong. Nah, sales saya bisa datang ke sana untuk menjual Blue Band kepada dia. Dan kita educate, Bapak nggak boleh bohongin orang. Ya, Bapak udah saya tempelin nih ya stiker martabak Blue Band ya. Artinya konsumen Bapak tahu bahwa Bapak itu bikin martabak pakai Blue Band. Right? Jadi kalengmu ini nggak boleh isi margarin lain yang lebih murah, yang lebih abal-abal, bukan Blue Band kan gitu. Dan akhirnya kami bisa direct selling ke dia, intinya gitu. Nah, penjualan martabak Blue Band ini meningkatkan penjualan Unilever waktu itu 8 kali lipat. Dan gara-gara inisiatif itu saya dapat Entrepreneurship Award di Unilever. Satu pengalaman yang luar biasa. Tapi ada banyak tukang martabak yang kita promosiin dan Unilever bikin iklan tukang martabak. Jadi kalau Bapak Ibu browsing di YouTube tuh ada tuh martabak Blue Band, satu-satunya iklan. Yang modelnya kampungan begitu. Tapi saya cukup bangga karena at least Unilever itu memberikan kesempatan untuk ide kampungan seperti ini gitu ya. Masih mau contoh Pak? Ini ada ini udah jam. Kayaknya Bu Angelin, kayaknya kita langsung feedback aja. Ini Ya, kayaknya kan contoh. gimana? Sudah kenal, maka jadi sayang kan dengan Bu Angelin kan? Pusing dengar cerita saya ya. Silakan, ada yang mau menanyakan atau mungkin men-sharingkan project di tempat kerjanya masing-masing, mungkin juga itu menolong ya. Ada proyek-proyek belum yang Bapak Ibu sudah siapkan atau mungkin di tempat kerja rekan-rekan sekalian mau ditanyakan, nanti Bu Angelin akan memberikan advice, jawaban, pengalaman hidup yang menarik. Boleh langsung open mic supaya waktunya tidak terbuang. Silakan, ada? Saya mulai dari kolom chat dulu deh, kalau begitu ya. Ada yang chat personal masuk. Pertanyaannya begini, Bu Angelin. Kesulitan pertama bagi saya itu mulai kerja karena belum punya pengalaman, katanya begitu. Bagaimana mulainya Bu Angelin? Kalau belum punya pengalaman, nih Bu Angelin pengalamannya banyak ya. Oh, berarti ini pertanyaannya cari kerja dong. Biasanya ada beberapa anak mentoring ini kan baru pengalaman pertama bekerja di sebuah perusahaan, begitu Bu Angelin. Ya, saya boleh sharing pengalaman pertama saya kerja ya. Saya kan lulusan dari Jogja, terus saya dari Padang kan. Saya bukan anak Jakarta loh, jadi kebayang nggak sih dari Jogja, dari Padang gitu ya. Jadi kampungannya luar biasa. Terus saya bukan orang yang fashionable gitu, nggak pandai berdandan dan seterusnya. Jadi interview pertama saya pinjem baju sama kakak saya, ya tidak bermake up dan nggak tahu caranya seperti apa. Nah saya ngelamar di Nestle ya. Nestle itu perusahaan internasional. Dan kemudian waktu mau interview gitu, saya baru ngeh itu interviewnya bahasa Inggris. Mateng nggak lo? Gue bilang kan. Jadi saya, buset kan gitu ya. Ya itu, saya merasa ada interupsi ya, ada campur tangan Tuhan ya. Beruntungnya saya dapat interview hari kedua. Jadi bukan hari pertama, saya di interview hari kedua. Sehingga saya sempat pulang dulu gitu, karena sudah tahu nih, wah ini ternyata interviewnya bahasa Inggris loh, pakai orang bule loh katanya kan. Waduh buset, ya sudah. Jadi saya pulang itu saya menghafal semua jawaban. Ya, jadi saya tanya sama kakak saya, kamu waktu di interview tanya apa? Dia tahu. So, saya mencoba menghafal. My name is Angelin Wijaya gitu. I was born in Padang dan seterusnya. Saya hafalin. Ya tak. Nah,
Besoknya saya interview nih, udah lancar dong ngomongnya dong, tapi ternyata pertanyaannya macam-macam. Saya nggak bisa jawab juga kan. Nah, tetapi yang saya mau bilang adalah teman-teman begini, emang yang interview kita bodoh? Kan enggak. Kalau orang mencari pekerja dan pekerjanya itu baik, itu bukan masalah kemampuan berbahasa Inggris. Tetapi adalah dia bisa lihat ini anak bisa kerja apa enggak gitu loh. Ya, jadi itu yang saya jual, gua nggak bisa jawab dengan segala macam cara, pokoknya gue jawab. Nah, dan ketika saya lulus dan diterima, saya tuh diterima amongst orang yang sekolah di Boston, orang yang sekolah dari Monash gitu ya. Ini lulusan UGM gitu. Dan yang kalau saya pikir sekarang tuh adalah karena yang interviewer kita tuh bisa lihat kita nih niat kerja nggak, kita nih niat banting tulang nggak, kita nih niat memberikan yang terbaik apa enggak. Jadi terbata-bata, tapi aku nggak tahu deh passionnya ada di situ. Jadi saya bisa lolos gitu dan saya diterima di perusahaan multinasional. Saya nggak bisa berbahasa Inggris. Presentasi pertama saya di Nestle harus berbahasa Inggris. Saya setengah mati, keringat dingin udah keluar semua kan. Terus maju presentasi ini, dijorokin nih anak baru lulus gitu kan. Saya presentasi, kalimat pertama yang saya bilang apa? I'm very nervous, so don't ask me any question. Justru dengan keluguan itu, saya bisa memenangkan hati orang. Tapi saya lugu gitu loh, maksudnya itu dengan berapi-api, tapi lugu gitu. Gak dipikir-pikir gitu. Dan saya memenangkan lomba presentasi itu kayak lomba gitu untuk anak-anak yang baru masuk. Saya memenangkannya. Padahal orang lain tuh bahasa Inggrisnya udah cakep banget, sempurna, grammarnya baik gitu ya. Saya kacau balau, bodoh amat. Gitu. Ya, tapi aku menang. Nah, itu kira-kira gitu ya. Waktu saya kerja di Pepsi, saya di interview tuh lagi pakai pakaian kerja. Maksudnya di perusahaan saya sebelumnya, saya tuh lagi bekerja dan saya tuh nggak sempat ganti baju, nggak sempat dandan, ya wes tak datang aja dengan model kayak begitu. Diterima tuh aku. Jadi saya nggak, terakhir tuh di Habitat for Humanity itu Pak Rene tuh, teman-teman yang tahu Pak Rene ya. Pak Rene itu interview aku dalam keadaan berkeringat dan hidung kena cat dan segala macam. Karena saya habis membangun di Habitat. Karena saya mau nyoba dulu, sebelum masuk Habitat, gue mesti nyoba dulu ngebangun. Dan saya ngebangun, rupanya salah prediksi waktu, habis membangun cerita mau mandi dulu nih, baru interview gitu kan. Tapi nggak keburu. Sehingga karena saya tidak mau fail jam interviewnya, saya belain nggak usah mandi, ketemu interviewnya. Dalam keadaan muka saya bintik-bintik penuh cat, karena saya habis bekerja. Dan saya diinterview dalam keadaan seperti itu. Ya udah, nah jadi bagi saya, be authentic. Pasti dapat kerja. Thank you. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bu Angelin. Ya. Bagaimana caranya menciptakan brand image untuk diri sendiri, begitu ya, sebagai seorang marketing. Sebelumnya bahkan customer-nya sudah pernah dikecewakan. Lalu bagaimana membangun itu ya, image yang sudah retak dan seterusnya. Bagaimana caranya supaya customer ingatnya sama kita sebagai marketing dan bukan orang lain. Yaitu bagaimana supaya orang kenal kita. Branding, self-branding mungkin. Begitu, Bu Angelin. Ini mungkin untuk jualan kayak asuransi kali ya, yang dari pribadi ke pribadi mungkin ya. Kalau aku tadi, seperti saya tadi bilang, untuk menjadi otentik itu berarti menyediakan diri untuk vulnerable, ya, menyediakan diri untuk dikoreksi. Jadi kalau ya sudah salah ya minta maaf lah. We are not perfect, right? Jadi ya minta maaf lah. Be vulnerable gitu. Memang kita nggak superhero, nggak jagoan kan gitu. We make a mistake, we make a salah gitu. Ya sudah minta maaf lah gitu. Itu satu kalau aku bilang ya. Jadi coba minta maaf. Dan yang kita ketemu itu kan manusia ya. Dan mereka juga melakukan kesalahan yang sama. Jadi kalau bagi saya, menjadi vulnerable, terus mesti punya integritas yang baik ya. Nah itu memang nggak bisa ampun ya kalau kita udah ngakalin dia nih, udah pernah geplakin orang gitu ya, ya pasti akan digeplaki balik lah. Nah jadi
makanya hati-hati, jangan pernah beritikat buruk gitu. Nah itu harus ya, sebagai anak Tuhan nggak boleh beritikat buruk. Jadi kalau memang mau bantuin tuh bantuin, kalau memang mau kerja itu ya kerja. Nah itu saya sih nggak punya kiat deh ngelesnya gimana. Kalau kita sudah pernah mencacati itu, ya satu minta maaf, bertobat dan minta ampun gitu ya. Tetapi kalau nggak diampuni ya Tuhan mengampuni kok, ya Tuhan mengampuni dan move on. Kalau saya sih begitu aja. Thank you. Ada yang mau open mic dulu supaya bisa bercakap-cakap langsung dengan Bu Angeline? Selamat sore. Sore, Pak Yapet, silakan. Ya, saya mau nanya sedikit ke Bu Angeline. Ini ada kaitannya dengan pertanyaan Pak Romi tadi. Bagaimana kita bisa mendapat usaha kalau kita membuat proposal itu tanpa memberikan hasil, profit, dan jangka waktu yang tertentu? Terima kasih, Bu. Ya, kalau kita membuat business plan, Pak, pasti ada profitnya, ya, pasti ada. Maksudnya itu membuat sebuah bisnis model itu mesti kelihatan. Ini mulainya begini, ini ada kondisi begini, kemudian hasilnya akan diprediksi begini, gitu kan, dan ujungnya pasti ada profitnya, pasti Pak. Saya membuat proposal contohnya untuk project peremajaan kebun sawit misalnya, saya pernah kerja begitu ya, bikin peremajaan kebun sawit waktu saya di asuransi, kerja di Equity Life, waktu itu jual asuransi untuk pedagang sawit, petani sawit. Nah itu saya mesti bikin proposalnya Pak, ya, dan itu mesti kelihatan cash flow dari tahun ke tahunnya itu berapa duit, ya, dengan asumsi-asumsi tertentu, pastinya begitu Pak. Jadi ketika saya bilang kita tidak boleh menaruh profit itu sebagai purpose, artinya itu bukan ini kita harus untungnya tuh segini gitu, itu nggak bisa ya. Kita kerja dulu, tunjukin ini loh yang kita kerjakan ya. Sebagai investor, jelasnya orang akan melihat, oh ya uang masuknya berapa kan gitu ya, itu sah-sah saja gitu. Tetapi kita mesti menunjukkan ini nggak datang turun dari langit, ini hasil kerja dengan beberapa asumsi ya. Nah asumsinya itu yang makin jam terbang kita banyak, asumsinya itu menjadi semakin tajam, asumsinya itu menjadi semakin bagus gitu. Jadi nggak ngawur-ngawur gitu. Kira-kira begitu. Thank you. Tadi banyak hal ya, dari contoh-contoh Bu Angeline itu memperlihatkan bagaimana Bu Angeline itu punya hati yang mengasihi orang-orang itu, yang tidak kepikiran bagaimana orang ditolong bisa ditolong begitu ya. Itu hati yang sangat pure, yang bahkan juga Tuhan berikan banyak hikmat ketika mulai serius dengan hal-hal yang prinsipal sesuai dengan iman Kristen. Ada yang mau open mic lagi, Ibu Bapak? Bu Evelyn, Silakan. saya mau menanyakan tadi contoh ya yang dari Ibu yang awalnya di Carrefour, terus habis itu pindah ke Makro. Saya terkesan sekali sama iklan yang hitam putih ya. Itu kan Ibu memikirkan sebenarnya itu kan awalnya bahwa itu motivasi daripada owner yaitu meng-cut biaya, ya kan? Tapi Ibu menyajikan di halayak umum itu sepertinya merupakan keuntungan bagi pembeli karena nggak perlu bayar iklan yang mahal. Ya, maksudnya saya ini bagaimana ya kita menjaga motivasi daripada tindakan kita itu pure gitu, bahwa itu sebenarnya benar-benar kita mau menolong customer atau sebenarnya kita lagi menyelimuti kita punya atasan punya keputusan gitu. Ya, itu pertanyaan saya. Ya, terima kasih Pak. Ini pertanyaan yang sangat-sangat menarik. Jadi gini, sebagai orang marketing memang harus base-nya itu terhadap customer itu nomor satu, dan tujuan kita memang memberikan yang terbaik kepada customer ya. Itu kerjanya kita gitu kan Pak. Banyak sebenarnya nilai baik dari perusahaan, tetapi tidak banyak orang itu bisa ngomongin gitu dengan cara yang tepat. Saya yakin juga bos saya tidak bermaksud begitu, tetapi dia cuma ngelihat nih, aduh ini budget concern, aduh gila nih si Angeline ngapain bikin iklan seperti itu gitu kan. Tetapi hati kecilnya pasti geli-geli juga, iya ya kita kok nggak beriklan ya,
kita murah kayak gini nggak ada yang tahu kan gitu, pasti ada gituannya tuh Pak. Nah jadi my challenge adalah to get that insight gitu. Jadi jangan kecewa dengan ditolak seperti itu, tetapi saya tahu persis kenapa dia rekrut saya. Saya tahu persis dia tahu nih, ini si Angelin ini pasti punya otak untuk bisa ngomongin gitu lah, kira-kira begitu ya Pak. Jadi saya percaya sama bos saya, mungkin ngomongnya tuh nggak enak gitu ya. Gua nggak mau bayar 50 juta untuk warna gitu kan. Ya ampun gitu ya. Ya, nah yang justru gamenya itu yang saya merasa sangat challenging itu waktu itu adalah taming myself. Karena saya sendiri datang dari Carrefour dan sebelumnya dari Unilever gitu kan, yang biasa beriklan Sariwangi, satu teh aja 29 miliar, Pak. Nah, ini masuk terus di Carrefour, budget marketing saya 180 miliar. Yang selalu bisa beriklan di Kompas double page gitu kan. Wah, di billboard di mana-mana, masuk TV dan segala macam. 180 miliar. Nah, ini masuk makro. Duitnya nggak ada. Nah, kira-kira gitu, Pak. Jadi justru yang merasa itu ya, Tuhan itu menaruh saya di situ justru untuk dipojokin gitu, untuk dibanting gitu ya. Jangan nggak bisa, justru kita menjadi orang marketing itu tantangannya adalah bagaimana mengeluarkan semua yang baik itu sebenarnya dengan biaya yang sangat minimum supaya harga itu bisa murah. Nah, customer-nya makro memang adalah para pedagang. Jadi itu jangan kita lupakan ya Pak. Nah, bagi ibu-ibu yang kukunya runcing-runcing, sepatunya apa itu istilahnya yang kayak paku tuh fall-nya. Nah, itu nggak bakal mungkin datang mau ke makro gitu. Patah kukunya ntar. Karena trolinya aja segede gajah gitu kan. Nggak bisa tarik trolinya makro. Jadi memang they are not my customer. Ya, jadi saya harus memilih customer saya adalah para pedagang, dan para pedagang tidak keberatan dengan iklan hitam putih. Kalau perlu list harga doang, kalau perlu. Jadi udah tahu itunya dulu sebenarnya Pak. Nah itu memerlukan studi kan, memerlukan riset sebelumnya, memerlukan observasi sebelumnya. Jadi nggak comes dengan begitu saja memang Pak. Ya, yang tadi saya ceritain kan itu kan thrillernya aja Pak. Proses behind-nya kan panjang lebar. Ya, jadi sangat luar biasa ya. Bisa Gimana? satu lagi Pak? Saya ke chat dulu Pak ya, nanti saya balik lagi. Saya ke chat dulu dari Pak Anugrah Prastika. Nah ini konteks marketplace-nya agak beda Bu Angelin. Ini proyeknya memberikan edukasi dan informasi perpajakan kepada anak-anak muda. Ini kan hal yang baik ya, ada sisi yang baik. Tapi tentang pajak pasti sangat tidak menarik bagi mereka. Bagaimana membuat itu menjadi menarik untuk melihat tanggung jawab mereka sebagai warga negara untuk membayar pajak dan menarik dan lain sebagainya. Ini konteks marketplace dari Pak Anugrah Prastika. Bisa kasih advice sedikit? Coba di rephrase Pak, Oke, saya Pak copy lagi ya. Jadi Pak Anugrah bisa open mic Pak Anugrah? Mana Pak Anugrah, kok kamu nggak baca sih di sini? Oh, ke Pak Romi ya pertanyaannya? Enggak, ini ada di bagian atas, saya copy lagi ya. Ya. Boleh langsung ya, supaya mungkin lebih ditangkap. Sorry, saya enggak. Nah, silakan Pak Anugrah. Ya, jadi proyek saya untuk vokasi 4 ini kan karena saya adalah ASN di Ditjen Pajak, ya intinya saya ingin mengambil diplom yang berhubungan langsung dengan kerjaan saya. Itu adalah memberikan edukasi dan informasi perpajakan kepada anak-anak muda. Nah, yang saya lihat realitanya kan di lingkungan sekitar saya, informasi yang mereka dapatkan dan edukasi yang mereka terima itu sangat minim gitu. Dan saya juga menyadari kalau pemerintah dalam hal ini juga sosialisasinya mungkin kurang gitu, sehingga banyak yang terlalu. Nah, jadi kan kalau pajak itu pasti anak-anak muda gitu kan pasti ini hal yang nggak menarik gitu kan. Bagaimana caranya biar mereka bisa tertarik gitu, dan sehingga materi yang diberikan itu bisa mereka pahami dengan baik, sehingga
bisa membantu mengurangi mungkin stigma-stigma negatif tentang pajak yang saat ini beredar seperti itu. Oke, ya. Oke. Baik. Nomor satu, kalau aku bilang nomor satu, Bapak mesti menegaskan target komunikasinya siapa. Itu nomor satu ya, Pak. Jadi kita nggak bisa berkomunikasi itu to everybody, kan gitu ya. Jadi setiap kali kita membuat iklan atau membuat bahan materi komunikasi itu, kita mesti punya di benak kita bullseye-nya siapa. Jadi target customer-nya sesempit mungkin lebih baik. Ya, dia menjadi target utama, menjadi poin kita. Jadi kalau kita bikin komunikasi, kebayang dulu nih orangnya di depan kita, nah ngomong sama dia nih, nah pakai bahasa apa, kira-kira begitu ya. Jadi yang nomor satu adalah bikin target customer-nya se-clear mungkin ya. Dalam hal ini Bapak tadi bilang misalnya anak muda yang kira-kira kerja berapa tahun, punya penghasilan berapa, kira-kira besar pajaknya berapa, ya itu dulu ya Pak. Nah kemudian mencoba mencari konteks yang relevan dengan mereka, ya. Jadi jangan membuat skenario yang di luar hidup mereka itu tadi, tetapi mengambil cerita-cerita slice of life-nya itu dari si target customer yang kita mau ngomongin tadi itu ya, sehingga contoh-contoh yang diberikan itu menjadi relevan. Nah, untuk mengeliminasi stigma negatif, kalau menurut aku adalah ya mesti pakai sebuah bukti, ya. Kalau image pajak udah jelek gitu, kita mesti cari sesuatu yang memang baik, ya, yang memang bisa dibuktikan, Jadi ambil satu kasus di mana uang pajak itu dipakai buat apa atau bagaimana gitu ya Pak, dan itu diceritakan gitu konteks itu. Nah itu kan nggak boleh bohong dong, ya. Artinya memang itu diceritakan gitu ya. Saya kasih contoh gini Pak, kayak tadi martabak Blue Band ya, yang saya ceritain martabak Blue Band. Ide comes sampai ke martabak itu kenapa? Ya, jadi Blue Band ketika itu penjualan udah turun banget, ya, karena banyak saingan. Ada Sinar Meadow, ada Palm Boom, ada macam-macam. Nah, saya bertanggung jawab untuk penjualan dong, kan gitu ya. Saya marketing manager untuk foods waktu itu. Nah, jadi gimana dong? Lalu saya datang ke produk ke pabrik, saya tanya yang bikin produk itu siapa? Coba lihat bagaimana resepnya dan seterusnya gitu ya. Terus saya lihat desain dari produk ini. Produk ini didesain untuk apa? Karena iklan kita udah kacau balau waktu itu. Blue Band dicemplungin ke nasi, Blue Band dikasihin ke cookies, Blue Band segala macam deh gitu ya. Itu karena saking panik jualan jelek nih. Jadi multifunction gitu ya. Nah itu kan sebenarnya minta maaf kebodohan dan manipulasi yang dilakukan. Nah jadi kalau saya kembali lagi lihat nih desain produknya kayak apa. Rupanya Blue Band itu didesain sebagai spread agent, ya makanya dia dikasih vitamin. Jadi ya gini loh, buat di atas roti kan gitu ya. Makanya produk itu didesain diolesnya itu lembut gitu, terus ditambahin vitamin karena langsung dimakan. Kalau Blue Band itu dimasak, vitaminnya gone, kan gitu hilang. Ya bodoh lah kita kenapa taruh vitamin, buang-buang uang, ya kan? Nah, jadi kita mengerti dulu desain produk ini apa. Nah, kemudian ketika saya mengerti, saya cari yang aplikasinya seperti itu supaya vitamin tidak terbuang dan dioles gitu kan. Di situ keunggulan Blue Band bukan? Ketemulah martabak begitu. Makanya saya tidak promosi cookies Blue Band atau roti Blue Band. Roti, anak-anak sekarang udah nggak makan roti pakai margarin, langsung Nutella kan, atau selai gitu kan, udah nggak pakai margarin lagi. Nah kalau trennya begitu, kita jangan melawan tren. Itu usaha sia-sia. Nah, sekarang balik lagi. Jadi, sorry, saya habiskan dulu cerita martabak ini. Jadi, kita harus tahu dulu produk desainnya dan mencari the best application dari produk desain tersebut. Ya, dan dalam hal ini martabak lah ceritanya, begitu kan? Vitaminnya dapat dan fungsi spreadnya dapat. Jadi, saya tidak pernah promosi cookies Blue Band. Why? Karena Blue Band masuk cookies nggak enak, asin. Ya, Blue Band masuk cake nggak enak. Tapi masuk martabak enak. Nah, saya nggak mau bohong kan, ya sudah. Martabak aja. Sama demikian juga dengan sate Bango dan seterusnya ya. Saya nggak pernah bilang soto Bango, nasi goreng Bango, nggak bisa. Sate Bango aja, karena Bango paling bagus dibakar.
Nah, kira-kira begitu. Nah, sehingga balik lagi nih, masalah pajak ini kan besar sekali ya Pak. Jadi mesti disempitin dulu, mengambil satu segmen yang sudah proven, yang sudah memang didesainnya baik dan sudah ada aplikasinya dan pemakaian misalnya uang pajaknya itu ketemu apa. Nah, ini yang diangkat Pak, story ini. Sehingga credibility itu bisa dimenangkan kembali selangkah demi selangkah gitu. Jadi nggak bisa cinceng terus 100% berubah, saya bilang sih susah ya Pak kalau kayak gitu. Semoga menjawab Thank you. ya. Thank you Terima ya. kasih, Jadi Bu Angelin. makasih Pak Nugrah. Jadi sudah kebayang-bayang ya. Contoh-contohnya banyak yang produk, tapi teman-teman ini kan proyek ya. Jadi nanti dikorelasikan sendiri. Pak Yapet, silakan boleh open mic. Saya bertanya sedikit Bu ya, karena saya juga bekerja 14 tahun 7 perusahaan. Jadi pertama Ibu tadi dari Unilever turun ke dari ke Unilever, kemudian turun lagi sampai ke makro. Begitu di makro, kemudian ide pertama pun ditolak. Apakah Ibu tidak down? Karena kita kan belum melihat itu hasil akhirnya yang bagus gitu ya Bu ya. Gimana ya Bu ya? Apa yang menjadi tujuan Ibu sehingga Ibu mau turun terus begitu Bu? Terima kasih. Ya, thank you Pak Yapet. Saya tuh merasa saya tuh beruntung Pak, bisa bekerja di dua sisi ya. Saya memulai karir saya di multinasional, di principal, di Nestle, Unilever gitu ya Pak. Terus berakhir di retail. Tapi lucunya setelah saya di retail, saya dikembalikan lagi di manufaktur, itu Sari Roti. Sari Roti itu perusahaan nyaris terakhirnya saya gitu ya. Jadi bolak-balik nih. Nah, yang beauty-nya tuh begini Pak. Satu orang Padang ya Pak. Orang Padang itu punya filosofi begini. Tainja ndak takuruang ndak di takuruang ndak kalua, taimpia ndak di ateh. Nah, gitu ya. Terhimpit mau di atas, terkurung mau di luar. Nah, itu orang Padang, Pak. Saya cukup fasih berbahasa Minang. Jadi takuruang ndak kalua, taimpi ndak di ateh. Nah, sehingga itu saya ini gimana ngomongnya? Saya anak ke-12 kan, Pak, dari 12 bersaudara kan. Dari kecil tuh di-ignore. Jadi untuk mendapatkan perhatian I have to fight gitu kan. Ya udah berjuang gitu untuk mendapatkan perhatian. Saya kalau punya orang tua, Pak. Saya berprestasi nih di sekolah. Bawa pulang rapor nih, Pak. Juara nih. Tunjukin papa atau mama gitu ya. Tahu nggak? Ibu saya bilang apa? Tekennya di mana? Dia bahkan nggak bisa baca nih rapor. Nih anak juara nih. Dia cuma tanya, tekennya di mana? Ya udah, teken mam. Teken dia. Marta Wijaya, selesai. Gitu. Nah, sehingga dari kecil itu saya punya semangat itu untuk we have to do something gitu. Nah, jadi saya nggak gampang patah semangat sih Pak. Nggak gampang. Dan aku bilang kita tuh mesti kayak rumput ya, punya semangat tuh kayak rumput, diinjak nggak mati, kasih air lagi tumbuh, diinjak lagi, siram air lagi tumbuh. Harusnya bisa begitu tuh. Nah, kalau Bapak tanya saya kenapa bisa begitu, nggak tahu juga ya. Ada semangat juang untuk nggak mati gitu. Sedih nggak? Sedih Pak. Sedih. Hancur hati nggak? Hancur hati. Saya pernah kena pecat Pak. Pintu dibanting di depan saya gitu ya. Pernah. Dan itu mematahkan hati nggak? Patah hatinya. Tetapi jangan itu yang bikin kita patah gitu, karena bos kita Tuhan. Jadi saya nggak mau menyerah gitu. Saya akan bilang ini for the good sake apa bukan? Yang saya perjuangkan ini ada manfaatnya apa tidak? Ya sudah, aku akan berantemin di situ habis-habisan. Nggak akan menyerah saya. Nggak akan menyerah. Oke, baik. Thank you. Kayaknya kita sudah, ini ada terakhir dari Pak Mara. Mohon saran, ini kan jual buku rohani Kristen, Bu Angelin. Mohon strategi di mana pasar itu offline tutup dan harus ke online. Jadi ada disruption, bahasa orang sekarang ya. Kondisi bisnis sekarang. Mungkin ini juga jadi saran yang baik untuk teman-teman yang lagi kerjain proyek misi marketplace. Bagaimana ketika menghadapi
Tadi sudah sepintas sudah dijelaskan, jalan buntu ketika menghadapi situasi berubah, ternyata tidak berpihak dan lain sebagainya. Ya. Mungkin ini advice yang bisa diberikan. Silakan Bu Angelin. Kalau bagi saya zaman hari gini ya, kita nggak bisa mengandalkan jual produk. Kita tuh mesti combine dengan service. Dan itu harus customize, nggak bisa nggak. Hari gini, saya sendiri misalnya menulis buku gitu misalnya ya, begitu buku itu di launch, saya mesti bersedia menerima bahwa itu dibajak. Kalau nggak usah luncurin, kalau nggak mau beresiko, kan begitu. Nah hari gini dengan adanya online, kita mau bilang apa? Ya itu kenyataan dan itu tren yang harus kita follow. Jadi saya selalu bilang jangan lawan, ya sia-sia buang tenaga. Nah, yang harus kita lihat adalah kenyataannya begitu, brutal fact-nya begitu, itu dulu yang diterima. Terima dulu, jadi jangan ngeyel gitu. Ya, kami toko buku udah online, forget it. Ya, sudah online you wis toh, terima. Nah, sekarang yang harus kita yang harus kita berakal adalah bagaimana kita bisa terus memberikan kontribusi kepada orang Kristen sebagai dalam tanda kutip penyuplai informasi Kristiani, ya kan? Saya nggak bilang buku lagi, karena there is no books. Tapi apa fungsimu gitu? Ya, jadi saya selalu melihat challenge itu kita mesti melihat insight-nya. Kenapa toko buku itu ada dulu? Karena zaman itu nggak ada dan kita menjadikan buku ini kan cuma bentuk. Yang kita bantu sebenarnya kan information untuk mengisi orang itu menjadi seseorang yang lebih bertanggung jawab, lebih mengenal Tuhan dan seterusnya kan. Nah, itunya jangan hilang dong. Kalau bukunya hilang. Bukunya bisa hilang, nggak apa-apa toh. Kan brutal facts-nya gitu. Semua orang sekarang nggak ada yang baca buku. Semua orang tanya saya, Bu Angelin bikin buku lagi. Saya bilang, ngapain gue bikin buku lagi? Buset, hari gini anak-anak nggak ada yang baca buku. Semua dengar podcast, ya kan? Semua mendengar video dengan itu kan brutal facts. Bisa bantah nggak? Denny Siregar aja bisa bilang begitu. Dia saja sekarang muncul sosial media selalu bikin video YouTube kan? Sudah nggak menulis lagi. Kenapa? Karena nggak bisa lawan tren. Nah sekarang balik lagi nih, toko buku Kristen. Kita sudah tidak mengenal buku. Nah lucunya, toko buku Kristen nih lucu nih. Ini buku dinaikin nih kan ke web kan, jadi online kan, bentuknya ya buku. Saya yo aneh itu. Enggak, cara bukanya pun begitu kan, sudah kita pakai internet, sudah pakai ini nih laptop nih, mencet kayak orang buka buku. Ya ampun, itu kan salah total gitu loh. Dia sudah bentuk medianya udah berbeda. Kenapa kita mempertahankan bentuk buku? Nah ini kan aneh. Nah, ini sangat insightful. Jadi kita yang mesti berubah gitu. Seandainya buang tuh buku gitu ya. Kamu mau kasih informasi untuk melengkapi orang menjadi hamba Tuhan yang lebih baik. Tantangannya nggak ada buku. Gimana coba? Dan kita mulai berpikir kan, iya ya, mana caranya tuh ya? Kan gitu. Nah, medianya laptop. Yuk. Kan gitu. Nah, hari ini terus kita lihat tren anak muda nggak ada yang bisa membaca lebih dari berapa menit, Bapak. Ya enggak? WhatsApp panjang aja dilewatin. Betul tidak? Itu brutal facts. Terima. Jangan dibantah. Nah, kalau kita sudah bisa terima, baru otak kita baru berpikir, iya ya, gimana ya caranya? Nah, ini kan yang design thinking kemarin ya, yang Bu Jenny ajarin. Kalau kita nggak denial terus, kita nggak bisa berubah. Otaknya akan cepet begitu aja. Tapi kalau kita sudah terima nih, oke, there is no books ya, oke, good. Ya, si ownernya siapa namanya, CEO-nya Tokopedia, si William siapa namanya, William somebody. Dia juga bilang kan, kenapa nggak nulis buku kisah sukses startup segala macam? Dia bilang ngapain anak muda sekarang mana ada baca buku? Saya waktu mendengar dia tuh, saya bilang, iya ya, kita udah tua banget ya, masih baca buku gitu. Anak muda baca buku, mana ada? Nah, saya mau membukakan Bapak Ibu, mungkin ini pahit kita nggak bisa terima ya, apalagi kita akademisi dan seterusnya. But that's brutal facts, right? Nah, mau bantah, alah bantah piye? Nggak bisa.
nggak bisa dibantah. Fakta. Nah itu sama kayak si Makro tadi ya, kasus saya tadi. Mau saya ngotot-ngotot, Unilever loh ini, masa iklan hitam putih? Nggak bisa hitam putih katanya. Ya udah, gua telan dah. Gitu ya. Anda meminta saya memutarkan begitu, ya sudah, mari kita tanggapi. Nah, tapi kalau kita nggak bisa terima, nggak akan ada solusi. Terima dulu, baru kita oke, then what? Gitu. Baik, terima kasih Bu Angelin. Saya coba memberikan beberapa konklusi. Sebenarnya ada percakapan dengan Bu Angelin, ada prepare untuk mengerjakan proyek ketika di tempat kerja itu ya. Cuma mungkin nanti bisa diinfokan, nanti bisa saya teruskan ke teman-teman peserta, karena waktu kita tidak punya lagi. Mungkin sewaktu-waktu kita akan undang lagi untuk bisnis apalah gitu ya. Jadi seminar, webinar bisnis ini akan menarik ya Pak Sutrisna, Pak Johan ya. Kita akan masuk ke Pak Johan. Silakan Pak Johan, mau ada sedikit, silakan. Oke. Ya, sedikit komen saja. Saya senang sekali mendengarkan apa yang dibagikan oleh Bu Angelin. Teman dulu waktu persekutuan mahasiswa lama tidak ketemu di Vokasio ini ya. Ya, topiknya hari ini kan adalah Bloom Where You Are Planted, begitu ya. Bagaimana kita mempengaruhi, membawa kehadiran kerajaan Allah di tempat di mana kita bekerja, bukan ketika kita nanti pelayanan di gereja atau ketika kita melayani di yayasan tertentu, tapi di tempat kerja. Saya pikir contoh-contoh tadi adalah contoh-contoh yang menunjukkan bahwa kita di tempat kerja kita perlu sangat serius untuk memikirkan bagaimana kita menjadi seorang marketing yang Kristen itu seperti apa. Bagaimana kita menjadi dokter yang Kristen seperti apa, bagaimana menjadi seorang orang konstruksi yang Kristen itu seperti apa. Dan ada begitu banyak orang-orang Kristen di dalam dunia kerja yang melakukan banyak sekali kompromi. Ya memang kerja harus begini, kalau nggak begini ya nggak jalan dan sebagainya. Saya lihat tadi Bu Angelin menunjukkan bahwa integritas itu non-negotiable, kalau harus dikeluarkan pun dikeluarkan, begitu ya, non-negotiable. Kerinduan untuk menghadirkan common good, menghadirkan shalom bagi banyak orang, bagi customer, bagi apa, begitu ya, tidak menipu dan sebagainya, which is kadang-kadang kita bertabrakan dengan value-value yang dikejar orang yang maunya serba cepat, bohong-bohong, nggak apa-apa, begitu ya. Dan ini marketing yang biasanya disebut sebagai manipulator, begitu ya. Tetapi bahkan di dalam bidang itu kita bisa menghadirkan common good, shalom, dan integritas. Dan saya melihat tadi ada keyakinan bahwa at the end God wins. Ya, itu keyakinannya bahwa Tuhan yang punya prinsip, punya konsep, punya kedaulatan, Dia yang akan menang. Dan cuma masalahnya bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus membuktikan diri, harus kreatif dan sebagainya, tanpa mengkompromikan integritas dan lain-lain. Jadi saya pikir itulah tantangan yang lebih besar dari anak-anak Tuhan yang melayani di dunia kerja. Kalau mau bloom where you are planted. Kalau kita sudah siap-siap mau mengkompromikan integritas, nggak mau berusaha lebih keras daripada yang lain. Kalau yang lain kan go with the flow. Kita harus betul-betul membuktikan dengan cara yang sangat berbeda begitu. Dan berarti harus lebih kreatif, harus berusaha lebih keras, maunya yang sama-sama yang lebih cepat. Saya pikir topik hari ini adalah topik yang saya pikir perlu menjadi take home-nya banyak sekali bagi kita yang mau bloom where you are planted gitu. Jadi kita tidak sedang business as usual, tapi kita sedang menjadi pekerja sebagai anak Tuhan, menghadirkan shalom, integritas non-negotiable, tetapi untuk itu kita harus kreatif, harus membuktikan diri karena keyakinan bahwa at the end God wins. Ya, saya pikir itu adalah hal-hal yang sangat penting dan kita belajar dari seorang marketer yang bukan manipulator ya. Jadi kan ini bisa diaplikasikan di berbagai bidang pekerjaan kita masing-masing yang lain. Terima kasih sekali Bu Angelin. Ya, saya kembalikan ke Pak Johan, itu memberikan konklusi yang sangat menarik ya. Kalau dari saya sih, saya ingat-ingat terus tulisan Tuhan Yesus, maka tergelaklah hatinya dengan belas kasihan.
Jadi Bu Angelin ini tempat dimanapun mengusahakan common good, melihat orang lain, melihat dari empati, perspektif orang lain, orang yang susah ditolong, itu luar biasa ya. Jadi Saya mau tambahin sedikit, boleh nggak? Saya boleh mau Bu Angelin, gini loh. silakan. Yang saya bilang, kebenaran itu akan the truth to always win at the end. Tetapi it doesn't mean itu nggak menghasilkan kesejahteraan ya. Tugas saya secara KPI saya kan itu dinilai karena ini perusahaan komersial adalah berapa untung perusahaan dan seterusnya. Kita boleh nggak untung? Boleh, itu tadi. Tapi bukan menjadi tujuan utama, tetapi hasil dari kerja keras. Ya, dan caranya itu yang kita harus puter otak 2 kali lebih susah dibandingin anak-anak setan. Minta maaf nih, anak setan tuh gampang loh bikin promotion, ya, ngojok-ngojokin orang dengan cara yang nggak benar gitu. Nah, tetapi itu yang justru kita tantang ya. Saya mau sharing sedikit lagi ya, izinkan saya ya, karena ini semoga bisa menginspirasi. Ini, saya mau tunjukin ini. Nah, ini contoh. Jadi Bapak Ibu kalau lihat yang di sebelah kanan, ya, ini gaya orang untuk melakukan itu tadi, consumerism, unfair offer, ya, poor service, orang murah kita hantemin lebih murah lagi gitu ya. Nah, saya bilang itu don't, itu haram. Jadi ketika saya bikin campaign ini, saya harus mensosialisasikan ini di dalam company saya. Jadi ada kontroversi nggak? Ada yang terima, ada yang pro, enggak. Yang saya mintakan sama Tuhan adalah, Tuhan kasih aku hikmat supaya aku bisa menjual ide ini dan mendapatkan dukungan. Nah, itu penting karena saya bukan punya perusahaan. I'm not the owner of the company. Aku nggak bisa suka-sukaku kan gitu. Tetapi yang saya mintakan Tuhan itu adalah, Tuhan kasih aku hikmat. Tuhan gimana caranya melakukan campaign yang benar gitu ya. Jadi saya bikin dulu the do and the don'ts-nya. Ya, contoh, apa kalau Temar akan membuat sebuah yang namanya midnight sale? No way. Nah, gitu ya. Kenapa midnight sale itu nggak boleh? Padahal itu asalnya biang keroknya itu dari saya. Saya harus akui itu. Oke, Bapak Ibu, begini, saya mesti cerita sedikit background-nya. Waktu saya di Carrefour, ya, tahun 2000-an begitu, kami membuat bulan puasa. Nah, bulan puasa kan toko tutup jam 10 seperti biasa. Nah, saya melihat customer itu belanja rebutan karena baru pulang taraweh ya, pulang taraweh jam 9 malam, mampir ke toko, kalang kabut belanja udah kayak orang gila begitu. Terus karyawan kami kelelahan melayani mereka dan antri di kasir akhirnya nggak kelar jam 10 malam dan seterusnya. Nah, itu kan problem ya. Terus saya lihat apa yang mereka belanja dan seterusnya. Kemudian saya comes dengan idea. Saya bilang, kenapa kita nggak provide ready to eat food ya, yang murah paketnya 15.000, 20.000, sehingga SPG ini bisa beli, dia pulang tuh ada makanannya ya. Nanti besok pagi dia mesti bangun jam 3 pagi untuk mempersiapkan sahur, itu bisa skip waktunya karena makanan yang bawa pulang malam itu masih seger, dia bisa makan sehingga dia bisa tidur lebih nyenyak. Waktu tidurnya lebih lama, dia bekerja lebih baik. Kan begitu. Customer juga demikian. Nggak usah gobrak-gabruk pergi belanja, memasak. Ibu-ibu kan kesian banget kalau bulan puasa. Mereka yang paling tidur paling sedikit. Nah, itu kan nggak sehat. Nah, sehingga kami meluncurkan yang namanya ready to eat untuk sahur. Sudah ready gitu kan. Nah, untuk memberi kesempatan belanja itu, kita extend jam buka toko ini sampai jam 12 malam. Cost nggak? Very costly, bayar satpam, bayar tukang parkir, dan seterusnya, listrik, overtime karyawan, itu mahal dan itu banyak. Nah, tapi saya bilang, pakai duit marketing. Saya kan punya budget marketing, kan? Saya rela nombokin operational punya cost, pakai budget marketing, karena ini campaign-nya saya. Di buy-in lah idenya sama perusahaan, kita bikin. Jadi yang pertama kali bikin midnight shopping itu sebenarnya aku. Ini biang keroknya. Nah, itu tahun 2000-an kira-kira ya. Lalu tahun depan, karena itu sukses, tahun depan kita ulang. 2 tahun berikutnya, semua orang ikut. Ya, department store ikut, mall ikut, dan seterusnya gitu ya. Yang ide awalnya itu adalah menolong orang yang pulang taraweh dan para SPG yang nggak punya makanan. Ini dia Bapak Ibu. Jadi yang saya mau ceritakan ini begini. Semua ide yang baik itu harus kita kawal sebenarnya.
ya. Tetapi ada hal-hal tertentu itu yang di right on sama iblis, ya. Selalu ide yang baik itu kalau kita nggak hati-hati, dipelencengin tuh jadi ngawurnya luar biasa. Nah, sekarang kenapa saya menentang Midnight Sale? Begitu saya lihat udah ngawur-ngawur kayak begini, aku tentang habis-habisan. Kenapa ditentang? Karena pertanyaannya, ini department store, kita jualan diskon tengah malam gitu ya. Itu terjadi ketidakadilan. Siapa yang belanja? Anak-anak muda yang punya mobil. Orang yang menengah bawah nggak punya mobil, apa mau belanja tengah malam? Resiko banget kena rampok. Orang tua yang pelanggan loyal, kita abaikan untuk mengentertain orang-orang yang cari diskon. Apa kita dapat benefitnya? Itu pemikiran yang sangat bodoh untuk orang retail. Nah, gitu deh kira-kira ya. Nah, ini saya tentang habis-habisan. Padahal yang mulai saya sendiri gitu ya. Tapi itulah kita lihat bagaimana orang itu, iblis itu bisa meride on ide yang baik menjadi busuk. Nah, itu masih hati-hati. Ini contoh ya. Jadi karena saya mengkampanyekan hidup sehat, saya mencoba membuat fresh image di toko gitu kan. Sama dibikinlah sampai ke anak-anak. Jadi sehat itu mulai dari anak. Lalu saya samain harganya roti tawar putih dengan roti yang gandum ya. Didiskon roti gandumnya supaya sama. Nah, argumentasi di dalam bagaimana? Yang saya bilang begini. Roti gandum sama roti putih enak mana? Enak roti putih. Ya, semua orang menyukai roti putih, roti gandum nggak enak, kasar dan seterusnya. Sudah nggak enak, lebih mahal lagi. Argumennya gimana tuh aku bilang? Ya, akhirnya kita berhasil mencoba menyamakan harga ini supaya orang teredukasi makan roti gandum, kan begitu, menyehatkan masyarakat. Setelah dia teredukasi dan bisa menikmati itu, ya Lotte Mart ya kurang diskon, kurang untung dikit dong, kan gitu dong ya. Tetapi setelah dia teredukasi, dia kan cari sendiri. Nah, saatnya nanti mengadjust harganya kembali, kan begitu. Tapi membuat orang terbiasa dulu, kan gitu. Nah, ini satu contoh. Ini sederhana sekali, teman-teman. Di hypermarket itu kita nggak boleh masak-memasak. Ya, kenapa? Dulu ada tuh, kita punya kuali gede banget masak ikan cakalang, ya kan? Minyak banyak banget, api gede gitu kan. Terus ada anak kecil naik troli, lari-lari, terus dia sur gitu kayak naik luncuran gitu kan. Itu troli nabrak itu kuali, kesiramlah tuh anak kan. Duh, Bo. Nah, saya tuh setengah mati waktu itu karena berurusan sama polisi, berurusan segala macam deh. Karena itu saya di marketing kan, customer service itu di bawah saya gitu. Nah, itu membuat saya trauma. Terus saya ban, tidak boleh lagi ada memasak di dalam toko. Nggak mau tahu, pokoknya nggak boleh. Ya, customer kita bisa celaka dan kita nggak bisa larang gitu karena gimana tokonya gede begitu terus anak-anak lari-lari begitu kan. Nah akhirnya karena tidak boleh, sementara saya orang marketing kan, saya harus bikin activation, promotion dan seterusnya. Nah kami bikin seperti ini. Ini adalah lomba sederhana. Jadi yang dilakukan adalah beli 3 buah donat polos, harganya 10.000 kan gitu. Nah lalu kita siapin meja, isinya dekorasi. Ini ada coklatnya, ada misesnya, ada ininya, ada itunya. Terus anak-anak sama ibunya. Jadi ini adalah sebenarnya praktek komunikasi antara ibu dan anak. Itu idenya ya. Untuk memperbaiki hubungan ibu dan anak, kami sebagai hypermarket mengajak mereka ikut lomba. Jadi lombanya adalah si ibu nggak boleh bantu, tangannya diikat. Ibu cuman boleh ngomong. Yang melakukan lomba ini adalah si anak. Nah, jadi ini kan lomba nih ibu anak, ibu anak, ibu anak, ibu anak gitu kan. Jadi kita kelihatan loh, ibu-ibu yang bisa berkomunikasi sama anaknya itu donatnya bagus gitu. Ibu-ibu yang udah cuman gaya-gaya doang, nggak bisa komunikasi sama anaknya itu malu banget gitu. Dan dia harapan kita adalah dia bisa belajar dari pasangan yang lain ya, ibu anak yang lain yang bisa berkomunikasi dengan baik. Dan harapan saya bikin event seperti ini itu akan menjadi satu event yang membekas bagi anak itu. Mereka belajar untuk memasak bersama mama gitu kan, dan mamanya menyadari, aduh celaka nih komunikasi buruk banget rupanya sama anak. Kan dia cuma, nak ambil dak, celup di sana nak, coba ini begini nak, jangan. Nah kan udah panik tuh ibu-ibu kan. Nah itu
menjadi satu permainan yang sangat seru. Padahal itu sederhana banget gitu. Nah, dan itu tidak pakai masak-memasak kan. Jadi yang harus saya lakukan adalah banyak keterbatasan. Tetapi, nah itu tadi, minta hikmat sama Tuhan, kita nggak boleh mati. Nggak ada cerita mati. Harus berjuang gitu. Nah, karena tugas saya mendatangkan crowd, mendatangkan traffic, kan gitu. Tapi orang yang datang itu menikmati hypermarket itu dan mendapatkan experience itu dengan harga 10.000. Dapat donat 3 pula. Terus dia boleh foto gitu, anaknya pamerin donatnya gitu kan, ada mamahnya, ada dia, foto, boleh fotonya dikasih bawa pulang. Itu akan menjadi kenang-kenangan yang luar biasa indah kan buat anak itu. Nah, dengan cara seperti itu, ibunya juga terbuka. Iya ya, bisa loh gue ngomong sama anak gue rupanya kan gitu ya. Nah, besok di rumah bikin sendiri. Bagi saya, that's it. Itu fungsi kami. Menginspirasi orang untuk start something di rumah mereka masing-masing. Puji Tuhan. Gitu. Nah, gitu deh tambahannya. Luar biasa, hikmatnya nggak habis-habis Bu Angelin dari Tuhan ya. Ibu Bapak, kita hari ini tampaknya skip untuk mentoring. Jadi mentoringnya untuk teman-teman mentor akan pindah ke hari lain. Tapi sangat banyak yang sudah disampaikan Bu Angelin itu memberikan inspirasi. Bahkan juga untuk teman-teman menti yang lagi mempersiapkan proyek mentoring, proyek marketplace mereka. Khususnya yang ambil bagian untuk Bloom. Ini macam-macam Bu Angelin, tempat kerjanya macam-macam, tantangannya macam-macam. Tapi biarlah apa yang sudah disampaikan Bu Angelin tadi memberikan semangat ya. Tadi saya nggak bisa bahasa Minang itu, tapi intinya jangan berhenti menyerah begitu ya. Harus diperjuangkan. Dari Pak Sutrisna ada penutup sebelum kita doa penutup Pak. Ada mungkin mau disampaikan, silakan. Iya, saya tadi waktu dengar itu jadi teringat waktu mahasiswa saya mengikuti satu acara. Itu selama satu sesi itu orangnya cerita aja. Tapi kemudian saya merenungkan banyak sekali hal-hal yang penting yang muncul di situ. Dan itulah yang barusan kita alami. Jadi tidak pakai poin 1, 2, 3, tapi sebetulnya ada banyak insight. Tadi sudah disebutkan sama Pak Romi soal compassion ya. Bahwa kehadiran kita melalui pekerjaan kita, bagaimana supaya kita jadi berkat semaksimal mungkin. Atau dengan istilah common good itu. Saya lihat dalam berbagai peristiwa berusaha mencari cara, dan itu butuh. Kesitulah energi kita seharusnya diarahkan. Ya. Di dalam keyakinan bahwa, terus gimana buat saya? Berkatnya apa buat saya? Di dalam keyakinan Tuhan tahulah kebutuhan kita, kebutuhan untuk approval, bahwa kita sendiri butuh dikonfirmasi, orang yang mempekerjakan kita juga butuh bukti bahwa tidak salah mempekerjakan kita. Bukan berarti kalau kita peduli kepada orang banyak itu bukan berarti kita jadi merugikan uang perusahaan, karena kita bekerja sebagai profesional pasti ada prinsip-prinsip ya, sustainability dan sebagainya, itu terkait profit. Ya, banyak hal, integritas, kreativitas, banyak hal yang menarik tadi. Prinsip-prinsip design thinking yang sudah kita pelajari, kerangka pemikirannya di pertemuan yang lalu tadi bermunculan sebetulnya. Bermunculan dalam bentuk-bentuk yang praktis. Tinggal kejelian mata kita untuk melihat dan merenungkan. Jadi sangat dibekali hari ini. Terima kasih untuk Bu Angelin. Dan ini jadi bekal untuk teman-teman mentor maupun menti untuk bisa mengembangkan apa proyek-proyek yang akan dilakukan di Bloom, proyek Bloom maupun untuk pekerjaan kita sehari-hari. Terima kasih, Tuhan memberkati. Boleh minta Pak Peter Hidayat bisa tutup kita dalam doa untuk sore hari ini. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini kami menyaksikan hamba-Mu, anak-Mu Bu Angelin, yang Tuhan sudah anugerahkan talenta, kemampuan dari pengetahuan yang Tuhan sudah berikan, dan pengetahuan itu menjadi berkat bagi orang banyak ketika dengan kreatif dia implementasikan di dunia marketing.
di profesinya. Terima kasih Bapak, biarlah setiap kami belajar ya Tuhan, melihat bahwa seluruh talenta dan juga posisi yang Tuhan berikan kepada kami walaupun berbeda, ini merupakan panggilan di marketplace sehingga ketika kami mengerjakan, melakukan, berfokus dan peka terhadap apa yang Tuhan mau, sehingga kerajaan Tuhan terus diperluas melalui profesi dan kemampuan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada diri kami masing-masing. Berkati sesi-sesi selanjutnya ya Tuhan, supaya kami terus diperkaya oleh kebenaran firman-Mu, oleh contoh-contoh yang sungguh menekankan dan berfokus kepada kerajaan Allah. Kiranya kami terus diingatkan bahwa seluruh vokasi yang kami lakukan adalah merupakan satu panggilan yang sungguh-sungguh meninggikan nama Tuhan. Berkati vokasio keempat ini ya Tuhan, supaya setelah kami selesai, kami sungguh dapat menghidupi dan dapat mempraktekkan apa yang sudah kami dapatkan. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan kami kembalikan bagi Bapa di surga yang memanggil setiap kami untuk menjalankan vokasi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bu Angelin. Terima kasih Terima sama-sama. kasih Pak Peter, Bu Angelin, terima kasih. Kita 2 minggu lagi nanti ada narasumber yang juga dari tempat yang luar biasa, Bu Narni. Itu jalan kedua dalam vokasi. Maka saya tutup dengan ayat yang sering ditulis di Kingdom Calling. Apabila orang benar beruntung, maka beria-rialah kota dan menjadi sukacita. Ini sangat luar biasa, Bu Angelin pindah sana-sini, banyak perusahaan yang diberkati, dan banyak memberikan pengaruh impact terhadap Indonesia. Karena produk-produknya kita makan semua, kadang-kadang kita konsumsi. Jadi kita tahu sekarang ya, jadi ada Bu Angelin di sana yang menciptakan kreativitas sedemikian. Terima kasih, mari kita berikan reaction dan sebagai ucapan sampai ketemu lagi 2 minggu ke depan. Tuhan memberkati setiap kita. Thank you Bu Angelin, makasih semuanya. Terima kasih, Angelin. Terima kasih.